yang satu pasien korban yang masih menunggu keluarganya hingga saat ini masih belum datang ke rumah sakit untuk memberikan data atau mencocokkan data yang dengan korban yang hingga saat ini masih belum diketahui statusnya. Fajri. Fadli, untuk jumlah pasti untuk jenazah sendiri ada berapa yang masih ada di RSUD Subang? Ya, dari informasi yang kami dapat dari kepolisian Polda Jawa Barat bahwa pasien atau korban yang meninggal di kamar mayat yang tepatnya di belakang kami masih ada sekitar 11 yang masih ada di rumah sakit. Namun yang sudah teridentifikasi ada 10 dan yang satunya masih menunggu dari keluarga yang belum datang untuk mencocokkan datanya tersebut, Fajri. Ya Fadli, apabila semalam tadi ada PJ Gubernur dan juga Kapolda yang datang di RSUD Subang, apakah pagi ini rencana juga akan ada lagi yang hadir di RSUD Subang? Ya, terkait hal tersebut, kunjungan atau kedatangan dari Pak Kapolda dan PJ Gubernur, hingga pagi ini kami di sini masih menunggu dan belum ada kabar terkait kedatangan beliau-beliau tersebut, Fajri. Lalu bagaimana dengan biaya korban-korban yang saat ini mengalami luka-luka, Fadli? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dan kutipan wawancara yang kemarin tadi malam, PJ Gubernur akan menjanjikan atau berupaya untuk biaya perawatan para korban-korban yang mengalami luka ringan dan luka berat selama perawatan di rumah sakit yang ada di Subang ini, Fajri. Fadli, untuk pasien luka berarti masih ada yang dirawat di RSUD Subang ya? Ya, dari data yang atau laporan yang kami dapat di rumah sakit Subang ini ada 4 pasien yang masih dirawat secara intensif oleh tim medis yang ada di rumah sakit Subang, Jawa Barat, Fajri. 4 pasien tersebut mengalami luka berat atau bagaimana, Fadli? Kalau keterangan dari dokter yang menangani bahwa pasien mengalami luka cukup serius di bagian tubuhnya akibat benturan hebat pada saat kecelakaan bus yang ditumpanginya, Fajri. Fadli, apakah Anda sudah mendapatkan informasi identitas mengenai beberapa korban luka? Apakah juga terdapat guru SMK tersebut ataukah bahkan semua ini para murid? Kalau informasi yang kami dapat bahwa pasien yang masih saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Subang, diantaranya 3 pelajar dan 1 sopir bus tersebut, Fajri. Dan kita masih menunggu data-data terkait mulai dari korban yang meninggal maupun yang tadi masih ada 3 pasien karena humas masih ada tugas yang lebih penting, informasi seperti itu, Fajri. Ya Fadli, untuk dari 4 pasien tersebut, bagaimana untuk dari peralatan RSUD sendiri, apakah bisa menangani dari 4 pasien tersebut ataukah 4 pasien tersebut nantinya juga bakal akan dirujuk? Dari keterangan atau perbincangan kami dengan tim medis yang barusan tadi pagi kita ngobrol bahwa masih bisa untuk ditangani di rumah sakit Subang di Jawa Barat ini. Namun kalau misalkan dari hasil penanganan tim medis akan dilakukan rujuk di rumah sakit yang lebih lengkap dan mumpuni, Fajri. Ya, terima kasih Fadlianto yang melaporkan langsung dari RSUD Subang yang menginformasikan bahwa ada 4 pasien yang masih dirawat di rumah sakit dan korban meninggal dunia masih berada di RSUD Subang. Terima kasih Fadlianto melaporkan langsung dari RSUD Subang. Saudara, saat ini dari pihak kepolisian tengah bersiap melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana memang olah TKP direncanakan akan dilakukan pada minggu pagi ini. Dan pihak kepolisian pun saat ini sudah mengamankan sang sopir, dan sopir pun saat ini telah diamankan di Polres Subang untuk dimintai keterangan.
Nantinya jalur yang dijadikan olah tempat kejadian perkara akan ditutup oleh pihak kepolisian dan akan diperiksa beberapa titik-titik yang menjadi titik kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Ya, saudara, kita akan kembali bersama Bapak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia. Bapak masih bersama kami, Pak Joko? Masih, Mas. Pak Joko, ada beberapa masalah krusial sebenarnya, Pak, dengan para pengemudi bus ini, Pak. Mungkin bisa Anda jelaskan, Pak? Ya, pengemudi kita jelas tadi saya jelaskan. Kita itu kekurangan pengemudi ya. Pengemudi bus itu sudah makin berkurang. Mereka sudah beralih profesi karena memang jadi profesi pengemudi bus dan truk itu tidak begitu menjanjikan. Kalau bus pariwisata, kalau kami tanya ke mereka cukup menjanjikan lah. Namun masalahnya kan tidak diperhatikan mereka untuk beristirahat. Ya, penghasilan mereka sebagai pariwisata biasanya lebih besar daripada yang reguler gitu kan. Karena kita tahu kalau bis pariwisata itu kan sering berhenti beberapa tempat biasanya mendapatkan fee lah dari yang tempat-tempat yang mereka yang disinggahi itu. Namun ini kan berisiko juga ketika menyangkut tingkat kelelahan pengemudinya. Belum lagi lokasi-lokasi wisata itu juga tidak menyediakan tempat beristirahat yang nyaman bagi pengemudi. Jam kerjanya sudah melebihi batas waktu. Ya, di sisi lain juga bus-busnya itu tadi saya katakan banyak yang tidak berizin sekitar 40%, kemudian kondisinya juga sudah bukan hanya bis baru, bis sisa artinya sudah pernah dioperasikan untuk bis akap ataupun AKDP. Ya, namun ini tidak tertib administrasi sehingga mereka tidak memberi izin. Seandainya ada KIR pun itu tidak menjamin karena KIR itu kan cuma 6 bulan sekali, makanya perusahaan-perusahaan bus itu harus memiliki namanya sistem manajemen keselamatan atau SMK. Itu belum semua perusahaan itu ada. Seandainya ada pun ini harusnya diawasi terus-menerus oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat. Di daerah sudah ada BPTD, itu harus rutin melakukannya. Ya. Kalau tidak seperti ini akan terulang kembali. Banyak kecelakaan juga, katakanlah beberapa tahun yang lalu, itu kecelakaan yang kelelahan supir juga di tol di Mojokerto, sudah jelas itu pengusahanya salah dan sampai sekarang tidak pernah ada tindakan apapun. Jadi mulai saat ini saya kira polisi harus tegas gitu kan. Jadi jangan semuanya ke pengemudi selesainya hanya seperti ini. Polisi harus berani menindak ya. Kita tantang aja sekarang, bisa nggak yang Subang ini polisi menindak pengusahanya. Termasuk pengusaha bus yang lama yang sudah melimpahkan itu. Ini kan bisnya bis bukan di Jawa Barat, dia lokasinya nggak salah di Wonogiri kalau lihat plat nomornya itu kan. Nah, tapi bisnya itu beroperasinya di Jawa Barat karena nggak mungkin dia jauh-jauh karena pemilikannya sudah beralih. Lokasi-lokasi yang terjadi juga daerah turunan. Berarti kan kalau seperti ini kemungkinan gagal pengereman juga bisa terjadi karena kurangnya pengawasan atau terhadap pengawasan ini kendaraannya juga, apalagi pemilikannya satu persatu orang bisa membahayakan sekali. Dan masyarakat ini juga harusnya jeli. Jangan hanya menerima tawaran bus-bus yang sewa harganya murah, ya, tapi mereka tidak paham atau tidak mau tahu dengan masalah keselamatan. Yang sering terjadi mesti bisnya seperti ini, tidak berizin, kemudian kepemilikannya kadang perorangan, ya, kirnya sudah lewat, ya, pengusahanya juga ya tadi kemungkinan cuma satu, padahal minimal harusnya 5 sehingga mereka bisa ada keberlangsungan seperti itu. Pak Joko, saat ini olah TKP akan segera berlangsung. Nah, untuk evaluasi ini sebenarnya seperti apa, Pak, setelah olah TKP ini seharusnya, Pak? Ya, ini olah TKP ini kan dilakukan oleh polisi dan nantinya saya kira KNKT juga harus turun. Nah, ini kecelakaan cukup besar, ya, korbannya 11 orang meninggal, KNKT harus turun dan nanti hasil temuannya itu harus diteruskan juga. Ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Bagaimana terhadap penanganan bis pariwisata. Kita tidak bisa membiarkan seperti ini terus-menerus, di mana pariwisata kita kan makin berkembang, ya, terutama di Jawa, di Sumatera. Tentunya akan makin banyak masyarakat akan menggunakan bis pariwisata. Namun kalau kondisi bis pariwisata kita seperti ini,
saya yakin akan makin banyak juga jatuh korban jiwa dalam kecelakaan. Aturan-aturan mengenai bis pariwisata harus dilakukan, ya, termasuk juga penggunaan bus, penggunaan sabuk keselamatan, ketersediaan sabuk keselamatan ini harus ada. Nah, apalagi ini tidak dikir, kan? Nah, ini seperti apa sebenarnya sanksi yang diberikan pada pengusahanya. Jadi jangan hanya sopirnya saja, karena sopir itu hanya melaksanakan, ya, yang diberikan oleh pengusaha itu. Sementara pengusahanya sampai sekarang saya rasanya jarang sekali mendengar pengusaha yang kena sanksi dari kecelakaan seperti ini. Saya kira polisi harus merubah, harus berani untuk memperkarakan pengusaha busnya. Jangan seperti kejadian yang sebelumnya banyak terjadi, yang akhirnya hal yang sama selalu terulang seperti ini. Ya, terima kasih banyak Pak Joko Setiawarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia telah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Ya, saudara, kali ini memang dari pihak kepolisian masih terus melakukan di tempat kejadian perkara akan diselenggarakan tempat olah TKP, dan beberapa pihak kepolisian sudah bersiap untuk memeriksa titik yang terjadi di kecelakaan pada Sabtu malam kemarin. Dan 4 korban masih dirawat di RSUD Subang, dan korban tewas atau korban meninggal dunia masih berada di RSUD Subang. Kita akhiri Breaking News Kompas TV, saudara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus ikuti berita-berita terbaru dan terkini dan informasi penting lainnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Faji Satrio, terima kasih, sampai jumpa. Dan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Udah lebih dari 20 tahun Bang. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Lelah terus-menerus kesepian di tengah keramaian? Bosan selalu ketinggalan berita? Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Masuk dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada big box. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Perserahkan korban. Berikan. Perserahkan korban. Berikan. Perserahkan korban. Berikan. Sebuah bus pariwisata membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Lembah Sari Mas Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meninggal dunia dan 32 lainnya luka berat. Para korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat segera diangkut puluhan ambulans ke beberapa rumah sakit di Depok, Jawa Barat. Jemaah calon haji mulai berangkat ke Tanah Suci. Seperti di Surabaya, 300-an jemaah calon haji kloter pertama berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Halo, selamat pagi saudara, berjumpa kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Halo, selamat pagi. Saya Putri Oktaviani. Mario Sarong. Mario Sarong, pertama. Iya, pertama. Deg-degan, jangan lumayan, dong. Lumayan deg-degan. Ya, untuk hari ini Mario, kita ada sejumlah informasi, terutama misalnya ada calon haji yang mulai berangkat. Kita soroti keberangkatan perdananya dari Surabaya setelah kemarin juga sempat ada beberapa assessment, misalnya pemeriksaan kesehatan dan juga dokumen tentunya sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Ini kita juga masih mengupdate info terbaru dari laka bus pelajar di Ciater, Subang. Kabarnya tadi sudah mau olah TKP, itu info terakhir dan kita masih menunggu informasi terupdate-nya. Termasuk juga bagaimana kondisi mereka di rumah sakit ya Mario ya. Kemudian juga hari ini saudara memang tidak ada talk show bersama komunitas, tapi tentunya nanti juga akan ada informasi menarik lainnya. Kita ke informasi peristiwa terlebih dahulu. Ini saudara, 40 mobil ambulans dari kota Depok tiba di RSUD Subang untuk membawa para korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Ciater di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Puluhan mobil ambulans dari kota Depok ini akan membawa korban kecelakaan maut bus Sabtu kemarin. 11 orang korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Salah satu keluarga korban mengatakan mendapatkan informasi adiknya menjadi korban kecelakaan dari media. Adiknya terluka berat, namun saat ini sudah mulai bisa merespon. Awalnya saya sih dapat info dari berita online sih ya. Terus ada saudara juga yang ngabarin, infonya ada kecelakaan gitu. Pas kita cross check ternyata betul dari adik kita sendiri gitu yang kena jadi korbannya gitu. Sekarang itu masih belum respon sih sudah, cuman ada kena di bagian kepala, tangan, sama belakang kuping juga ada pendarahan gitu. Jadi masih kategori luka berat itu? Luka berat. Sebelumnya saudara, 32 ambulans pemerintah kota Depok dikirim ke Garut, Jawa Barat. Ambulans ini diberangkatkan dari Pemkot Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ambulans digunakan untuk membawa para korban kecelakaan pelajar SMK Lingga Kencana Depok dari Subang ke beberapa rumah sakit di kota Depok. PJ Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Jabar meninjau korban luka kecelakaan bus pelajar SMK Lingga Kencana Depok di RSUD Subang pada Minggu dini hari. Kedatangan PJ Gubernur B. Mahmudin dan Kapolda Jabar Irjen Ahmad Agus
untuk memastikan penanganan terbaik bagi korban kecelakaan dan juga memberikan informasi mengenai santunan kepada keluarga korban. Pemprov Jabar juga mengupayakan seluruh biaya akan ditanggung pemerintah Jawa Barat. Meninggal mendapatkan 50 juta dari jasara harja dan 20 juta untuk luka-luka. Tapi kami akan mengupayakan biaya ditanggung oleh pemerintah semuanya. Ya. Dan kemudian tadi kami akan berdiskusi dengan pihak pemerintah Depok, apakah mereka akan ada dibawa ke Depok atau kami juga tawarkan di Bandung. Kami akan berikan yang terbaik untuk korban luka-luka ini agar segera sembuh. Ya. Untuk sementara berdasarkan laporan korban ada 11, ya, 6 perempuan, 5 laki-laki. Untuk lebih detail nanti sekarang juga saya akan menuju ke rumah sakit RSUD Subang, ya. Mungkin itu sementara. Polisi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan yang berada di lokasi kecelakaan bus. Hendry, selamat pagi. Bisa dijelaskan olah TKP dari polisi saat ini dan sebelumnya seperti apa, kemudian sejak pukul berapa? Iya, baik Okta dan juga saudara, olah TKP tengah dilakukan oleh Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat bersama Polres Subang. Saat ini pihak kepolisian tengah menandai di lokasi pertama di mana bus tersebut sempat menabrak minibus, dan seperti kita lihat di layar kaca ada tanda nomor 1 atau di mana titik tersebut bukan titik awal bus tersebut menabrak mobil minibus, dan setelah tertabrak oleh bus tersebut minibus terbalik dan polisi pun telah menandai lokasi minibus pasca tertabrak oleh bus yang mengangkut rombongan pelajar dari Depok. Dan saat ini polisi terus melakukan penandaan atau pengukuran lebar jalan untuk mengetahui seberapa cepat dan seperti apa kondisi kecelakaan yang terjadi saat itu. Dapat kita saksikan bersama jika bus tersebut melaju dari arah jalan yang menurun dari arah Bandung menuju Subang, di mana turunan tersebut cukup panjang, dan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pengukuran dan penandaan kembali di lokasi kecelakaan ini. Dan seperti kita lihat jaraknya cukup jauh, di mana kondisi bus tersebut mulai kehilangan kendali karena mengalami mati mesin. Dan pihak kepolisian terus melakukan analisa untuk mengetahui penyebab pasti dan seperti apa persisnya peristiwa kecelakaan tersebut terjadi hingga menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Okta. Iya, baik Hendry, kalau yang kami saksikan dari gambar yang Anda tampilkan saat ini kan kondisinya lalu lintasnya kosong begitu ya. Apakah ini memang ada pengaturan lalu lintas tertentu saat berlangsungnya olah TKP atau seperti apa Hendry di sana? Iya, baik Okta dan juga saudara. Saat dilakukannya olah TKP di lokasi kecelakaan ini, polisi melakukan rekayasa lalu lintas atau menutup seluruh jalur agar tidak mengganggu proses olah TKP, sehingga proses olah TKP bisa dilakukan dengan lancar dan baik, sehingga kondisinya bisa diketahui seperti apa proses olah TKP, maksud kami proses kejadian kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam kemarin tersebut. Dapat kita lihat
Kanit Laka Lantas Polres Subang tengah melakukan gambaran seperti apa persisnya kondisi kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Analisa telah dilakukan seperti apa posisi yang terjadi pada Sabtu petang kemarin. Dan terlihat dari gambar yang dilakukan yang telah dibuat oleh Kanit Lantas Polres Subang bahwa bis melaju dari arah Bandung kemudian menabrak minibus dan terguling dan menabrak sejumlah motor yang ada di lokasi yang menuju arah berlawanan. Ya, sementara petugas lainnya dari Ditlantas Polda Jabar tengah melakukan pengukuran atau penandaan jarak di mana mobil bus melaju tak terkendali dari turunan yang cukup panjang di daerah Ciater Subang ini, Okta. Ya, Hendry, artinya sekarang apa yang sebetulnya sedang ingin dalami oleh petugas di dalam olah TKP di pagi hari ini, Hendry, dan kemudian juga adakah informasi ataupun juga mencari saksi-saksi di sana atau seperti apa, Hendry? Ya, untuk saat ini olah TKP diawali dengan melakukan pengukuran seberapa jauh jarak bus tersebut tidak terkendali dan sebelum akhirnya menabrak sebuah minibus yang berada di arah berlawanan. Kemudian juga polisi juga selanjutnya akan melakukan pencitraan 3 dimensi yang menggunakan alat scanner khusus yang nantinya akan mendapatkan simulasi gambar seperti apa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi berdasar analisis teknologi dan data di lapangan. Untuk saksi sendiri, pihak polisian belum terlihat membawa atau memeriksa saksi yang berada di lokasi kecelakaan ini, Okta. Masih dilakukan pengukuran dan juga olah TKP pun masih terus dilakukan oleh polisi saat ini. Terima kasih. Nanti kami akan perbarui lagi informasi dari Anda. Jurnalis Kompas TV Hendry Irawan melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih, Hendry. Dan saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia akhir pekan akan kembali lagi dengan informasi jemaah calon haji mulai berangkat ke Tanah Suci. Seperti di Surabaya, 300-an jemaah calon haji kloter pertama berangkat melalui asrama haji embarkasi Surabaya. Kami akan kembali dengan informasinya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Sebanyak 371 jemaah calon haji kloter pertama diberangkatkan melalui Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Pemberangkatan kloter asal Bojonegoro itu secara simbolis dilepas oleh penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono dan Kementerian Agama. Jemaah calon haji kloter pertama dari Embarkasi Surabaya asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur secara simbolis diberangkatkan penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono. Pemberangkatan ini dilakukan lebih awal dikarenakan akan menjalani pemeriksaan keimigrasian atau fast track di Bandara Juanda. Layanan ini semakin mempersingkat waktu proses pemberangkatan yang hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Usai memberikan pengarahan, PJ Gubernur Jatim dan Kementerian Agama melepas 9 unit bus yang ditumpangi 371 jemaah calon haji. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, memudahkan kita karena jemaah haji kita di Jawa Timur 37.201 itu jumlah yang sangat banyak dengan kloter 106 kloter. Oleh karena itu ini memudahkan proses semua berjalan di tanah air, di Surabaya, di asrama haji, sehingga nanti setelah terbang di kedatangan di Jeddah itu tidak ada lagi pemeriksaan. Ini memudahkan begitu. Yang kedua, saya lihat ini momentum yang paling bagus ya. Kloter pertama harus memang pemerintah juga hadir, dari Kementerian Agama juga hadir, menunjukkan bahwa kita siap dengan layanan terbaiknya. Hasil yang penyempurnaan yang tahun lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana proses keberangkatan jemaah calon haji kloter 1 Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar. Via, selamat pagi. Jadi bagaimana proses keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama ini dan ada berapa yang nantinya akan diberangkatkan? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara, bahwa kloter pertama dan juga kloter yang kedua hingga kloter yang ketiga dari Embarkasi Surabaya sudah diberangkatkan menuju ke Madinah pada tadi malam, diberangkatkan langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Jadi sebelum mereka berangkat dari Bandara Juanda, mereka bersiap terlebih dahulu di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, karena memang 1 hari sebelumnya sekitar tanggal 11 Mei 2024 mereka sudah tiba di Asrama Haji Sukolilo, menginap di sini, dilakukan pemeriksaan dokumen, kemudian juga persiapan apa saja, termasuk juga perlengkapan haji ini juga disiapkan. Kalaupun misalnya ada yang kurang, ini bisa dilengkapi pada saat menginap di Asrama Haji Sukolilo. Barulah tadi malam mereka berangkat menuju ke Bandara Juanda. Pada penyelenggaraan haji tahun 2024 kali ini, proses pemeriksaan dokumen memang berbeda jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pemeriksaan dokumen saat ini bisa dilakukan di Bandara Juanda Surabaya, yang di mana pemeriksaan dokumen ini dilakukan oleh keimigrasian pemerintah Arab Saudi di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena memang jumlah jemaah calon haji dari Jawa Timur yang banyak pada haji tahun 2024 kali ini, yaitu ada sekitar lebih dari 37.000 jemaah calon haji yang terbagi
ke dalam 106 kloter. Kalau dibandingkan pada tahun lalu, memang ada sekitar 88 kloter yang terbang ke Tanah Suci pada penyelenggaraan haji tahun 2023 dan pada tahun ini meningkat menjadi 106 kloter. Tadi pagi sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, Okta dan juga saudara, kloter keempat dari Bojonegoro ini sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya membawa sekitar 366 jemaah calon haji menuju ke Bandara Juanda Surabaya. Ketika mereka tiba nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan oleh imigrasi dan rencananya pada kloter keempat ini mereka akan terbang menuju ke Madinah sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat dan akan tiba sekitar pukul 7:30 malam. Sementara untuk kloter 1, 2 dan juga kloter 3 dijadwalkan mereka tiba di Madinah sekitar pukul 2 siang, kemudian juga pukul 3 sore dan juga pukul 4 sore. Jadi jedah antar kloter ini yaitu jedanya sekitar 1 jam. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pada proses pemberangkatan jemaah calon haji tadi malam ini berpesan karena memang para jemaah calon haji ini tiba terlebih dahulu di Madinah untuk menyimpan tenaganya untuk menjaga kesehatan mereka agar mereka bisa melakukan ibadah haji, rangkaian ibadah haji di Tanah Suci khususnya di Mekah. Jadi jangan terlalu diforsir ketika sedang berada di Madinah. Dan memang untuk tahun ini meskipun jumlah jemaah calon haji yang kategorinya adalah lansia ini sedikit ya kalau dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu, yaitu ada sekitar 5.400 jemaah calon haji dari kalangan lansia. Tetap kesehatan masih menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh para jemaah calon haji yang berangkat pada tahun ini. Okta. Ya, baik, sejumlah jemaah calon haji sudah berangkat dan tadi Via Irfan mengatakan bahwa ini lebih awal sehingga bisa menyimpan tenaga terlebih dahulu tentunya untuk menjaga kesehatan selama beribadah di Tanah Suci. Terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irfan melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Dan saudara, Sapa Indonesia akhir pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi, jadi tetaplah bersama kami. Jaminan kamu bisa jaga anak saya. Tabungan ada? Alhamdulillah ada, Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap. Tabungan ada? Alhamdulillah ada, Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Tabungan ada? Alhamdulillah ada, Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Wow. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound.
Food. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, kita masih akan memperbarui informasi pasca kecelakaan bus di Subang. Baru saja polisi memberikan pernyataan saat olah TKP. Untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Henry Irawan yang kini berada di lokasi kecelakaan bus. Henry, selamat pagi. Selamat pagi Mario. Henry, apa pernyataan polisi yang baru saja Anda wawancarai di tempat olah TKP itu? Ya baik Mario dan juga saudara, baru saja kami mewawancarai Wadir Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat Edwin Apadi yang mengatakan bahwa pagi ini pihaknya bersama Polres Subang melakukan olah TKP, yakni diawali dengan pengukuran dan penandaan di lokasi kecelakaan. Namun untuk melakukan penandaan dan pengukuran ini membutuhkan waktu lama karena memang area kecelakaan yang terjadi pada Sabtu petang kemarin memiliki jalur yang panjang dan area yang cukup luas sehingga membutuhkan waktu lama. Yang selanjutnya setelah dilakukan pengukuran dan penandaan ini, selanjutnya akan dilakukan pencitraan atau pemotretan 3 dimensi yang akan dilakukan setelah pengukuran dan pemetaan ini selesai. Seperti yang kita lihat, pihak kepolisian masih terus melakukan pengukuran jarak yang maksud kami jarak yang ada di lokasi ini dari satu titik ke titik lain. Hal ini untuk mengetahui seperti apa kondisi mobil tersebut terbalik dan seberapa jauh mobil itu oleng dan sebelum akhirnya terguling dan menabrak tiang listrik yang berada di lokasi tempat saya berdiri saat ini. Untuk selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan sebanyak pemeriksaan atau memperindai keterangan terhadap 10 orang saksi, termasuk warga di sekitar lokasi ini yang melihat kejadian langsung dan korban selamat yang mengetahui peristiwa terjadinya kecelakaan. Dari wawancara tersebut kami mendapatkan informasi penting bahwa memang kondisi kendaraan tidak laik jalan dan mobil tersebut mengalami kegagalan fungsi rem sehingga terjadi remblong dan mengakibatkan mobil hilang kendali dan menabrak minibus yang dari arah Subang menuju Bandung. Kemudian mobil tersebut terbalik dan menabrak motor dan berhenti di tiang listrik. Selain itu, hingga saat ini sopir masih menjalani perawatan di RSUD Subang dan kami dapat informasi pula dari Wadir Lantas Polda Jabar bahwa dari keterangan Edwin Apandi bahwa kondisi supir saat ini sudah membaik dan sudah dimintai keterangan secara verbal, namun setelah kondisinya membaik, supir akan kembali dimintai keterangan agar situasi atau kondisi tepat di lapangan saat terjadinya kecelakaan bisa diketahui dengan jelas. Mario. Ya, Henry, karena pada akhirnya kita akan melihat terkait dengan olah TKP ini pasti akan berdasarkan keterangan dari para saksi. Apakah sampai saat ini
mungkin tadi dari Wardi Lantas sudah memberikan bocoran terkait dengan keterangan para saksi yang mungkin nanti akan dibutuhkan pada saat olah TKP. Iya baik, hingga sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 10 saksi yang merupakan penumpang bus, supir bus, kernet bus, dan beberapa saksi lain yang berada di sekitar lokasi. Namun pihak Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat sendiri menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bahwa saksi akan terus bertambah sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan ini terjadi. Mario. Ya Henry, mungkin ada sedikit bocoran yang bisa diceritakan kepada kita terkait dengan apa saja mungkin keterangan saksi karena terkait kecelakaan ini. Terakhir kita mendengar bahwa ini diduga ini karena rem blong dari bus tersebut. Apakah memang di olah TKP ini mungkin akan mencari sesuatu yang lebih pasti dari penyebab kecelakaan itu, atau sebenarnya ingin mencari apa sebenarnya? Mungkin ada keterangan saksi yang berbeda atau bagaimana yang bisa disampaikan kepada kita? Oke, dari wawancara kami dengan Wadir Lantas Polda Jawa Barat, bahwa setelah memeriksa 10 orang saksi tersebut, diketahui bahwa sebelumnya memang kondisi bus yang melaju dari arah Bandung menuju Subang mengalami mati mesin dan mengalami kegagalan fungsi pengereman. Dan untuk saksi sendiri atau untuk mengetahui penyebab kondisi pasti seperti apa bus tersebut layak jalan atau tidaknya, setelah selesai olah TKP ini akan dilakukan ramcek di lokasi bus tersebut disimpan, yakni di terminal Subang. Sehingga setelah dilakukan ramcek dan dianalisis maka akan diketahui apa sebenarnya penyebab yang terjadi, apakah ini akibat kelalaian dari pengemudi ataukah hal kecelakaan tersebut diakibatkan karena adanya kerusakan pada sistem kendaraan. Mario. Ya Henry, seperti yang tadi Anda sampaikan juga terkait dengan masih mencari titik pastinya kenapa pada akhirnya kecelakaan ini bisa terjadi, apakah remblong ataupun masih diduga hal-hal lainnya setelah olah TKP ini. Apakah mungkin dari Wadir Lantas tadi Henry mungkin sedikit membocorkan terkait dengan layak jalan yang seperti Anda singgung tadi dari bus yang digunakan? Apakah memang sampai saat ini sudah ada investigasi dari pihak kepolisian terhadap bus tersebut? Apakah memang tidak layak jalan ataukah memang sudah memenuhi izin atau bagaimana akhirnya sehingga bisa mengangkut para korban? Ya, untuk sementara atau dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian terhadap saksi dan surat-surat yang ada dalam kendaraan tersebut, bahwa diketahui mobil tersebut keluaran tahun 2006 sehingga mobil tersebut sudah berusia 18 tahun dan kondisi tersebut menurut pihak kepolisian bahwa mobil tersebut sebenarnya tidak layak jalan dan harus dilakukan perawatan secara seksama karena terbukti bahwa saat terjadinya kecelakaan mobil tersebut, dari keterangan sejumlah saksi bahwa mobil tersebut sempat mengalami mati mesin dan kegagalan fungsi pengereman. Untuk kondisi mobil tersebut seperti apa, pemeriksaan secara teliti atau investigasi atau ramcek yang akan dilakukan terhadap kendaraan tersebut belum dilakukan dan baru akan dilakukan setelah olah TKP ini selesai dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Mario. Ya Henry, terima kasih atas laporannya dan kita masih menunggu terus update terkait dengan olah TKP ini dan visual yang Anda ambil di lapangan di tempat olah TKP ini akan kita terus gunakan untuk kita berikan informasi terkini kepada masyarakat. Terima kasih Henry atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Nah saudara, untuk lebih lengkapnya kita simak pernyataan dari Wardi Lantas Polda Jawa Barat Edwin Afandi terkait dengan
kecelakaan bus ini? Yang pertama, pagi ini kita melaksanakan olah TKP agar kami mohon maaf kepada warga masyarakat yang melintas di pagi ini, kemudian kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas. Kemudian yang kedua, berkaca dari kejadian kemarin, kita berharap seluruh pengguna jalan dapat mengantisipasi hal tersebut, tidak terjadi kecelakaan berulang, terutama para pengemudi kendaraan bus ataupun kendaraan truk yang melintas di lokasi ini. Pastikan kondisi kendaraan Anda sehat untuk dapat melintas dengan selamat di jalur ini. Pak, untuk sendiri saat ini seperti apa kondisinya dan sudah dilakukan pemeriksaan kah? Supir masih dalam kondisi perawatan di RSUD Subang, dan sekarang supir dalam pengawasan pihak polisian. Memang supir sudah secara verbal kita minta keterangan, namun tetap kita akan mintai keterangan lagi. Semoga yang bersangkutan nantinya cepat pulih dan bisa memberikan keterangan lanjutan. Dari pemeriksaan awal, apa penyebab hingga bis tersebut hilang kendali dan terbalik itu, Pak? Jadi berdasarkan saksi-saksi yang ada di TKP, kemudian beberapa keterangan dari penumpang bis, sepertinya ada kegagalan fungsi rem pada bis yang menyebabkan bis tidak bisa dikuasai lagi oleh pengemudi bis, dan tentunya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kondisi tersebut. Ya saudara, untuk saat ini kita untuk mengetahui bagaimana cerita dari keluarga korban yang saat itu berada di wilayah tempat kejadian perkara, dan kini di wilayah Subang sudah ada Pak Aji, ayahanda dari korban bus yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Maaf koreksi, bukan ayah tetapi keluarga ya Pak Aji ya. Selamat pagi Pak Aji. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Selamat pagi. Ya. Pak Aji, bisa dijelaskan hubungan keluarga Anda dengan korban? Ya, sebenarnya sih saya merasa sedih gitu. Shock juga mendengar berita duka adik saya yang mungkin mengalami kecelakaan di jalur Subang. Ya. Ini itu sih yang bikin saya merasa sedih, merasa kayak tangan. Mas Aji, berarti adik dari Anda ya? Korban ini adalah adik dari Anda, Mas Aji? Ya, adik. Oke, adik kandung? Adik sepupu. Oh, adik sepupu, oke. Mas Aji, bisa diceritakan kondisi waktu Anda akhirnya mengetahui bahwa ini terjadi kecelakaan bus yang ditumpangi adik Anda yang merupakan rombongan pelajar SMK Lingga Kencana ini. Bagaimana awalnya Anda mengetahui adanya kecelakaan tersebut? Awalnya saya mendengar kabar dari teman sekolahnya, terus dikabarin ke keluarga saya. Setelah itu saya kaget kalau di situ ada adik saya yang terjadi korban juga. Itu pukul berapa Anda diberitahu waktu itu? Saya pukul setelah Ba'da Maghrib selesai. Oke, saat diberitahu itu apakah memang dari pihak keluarga langsung mengambil tindakan datang ke sekolah atau datang ke tempat kecelakaan tersebut? Kalau untuk dari pihak keluarga, kita datang langsung ke rumah sakit RSUD Subang karena kita dapat berita infonya juga ada di rumah sakit RSUD Subang. Oke, berarti ketika Anda mendapatkan info saat itu adik Anda sudah berada di RSUD Subang ya? Iya. Okay. Dan pas pada saat awal saya datang ke rumah sakit RSUD juga, di situ nama adik saya belum tertera ataupun tercatat siapa aja yang terluka dan siapa aja yang meninggal. Dan ternyata setelah saya selidiki,
adik saya ini telah meninggal. Oke, jadi ketika Anda datang ke RSUD Subang, tetapi di situ belum ada daftar nama adik Anda yang tertera. Iya, betul. Nah, saat Anda ditelepon saat itu, Anda ditelepon oleh siapa waktu itu? Dari pihak sekolah kah atau dari kakak saya? Kakak saya juga mendapat informasi dari sekolah juga. Oke. Bisa Anda ceritakan ketika Anda ke RSUD Subang waktu itu, Anda akhirnya bersama keluarga melihat bahwa Anda ditelepon bahwa adik Anda menjadi korban, tetapi Anda tidak melihat namanya tertera di situ. Akhirnya apa yang dilakukan di RSUD Subang saat itu? Hal yang saya coba lakukan itu, saya mencoba buat mencari tahu kenapa di saat saya pada saat datang nama adik saya ini belum terdaftar. Dan sejak itu saya mencoba untuk mencari di ruang jenazah apakah ada adik saya atau tidak. Dan ternyata adik saya terdaftar di sana di ruang jenazah. Oke, berarti saat itu di administrasi RSUD tidak ada, tetapi adanya di ruang jenazah. Iya, ada di ruang jenazah. Oke, Mas Haji, kita dari Kompas TV ini turut belasungkawa atas kejadian yang menimpa Anda dan juga keluarga atas kejadian ini. Lalu apakah memang sampai saat ini sebagai keluarga mungkin dari orang tua sudah memberikan pernyataan ataupun keterangan setelah mengetahui bahwa anaknya menjadi salah satu korban yang meninggal di kejadian kecelakaan ini? Memang sih pada saat awal dapat informasi juga adik saya juga katanya masih samar-samar kabar infonya karena dia tadinya belum meninggal, tadinya bilangnya luka-luka saja. Tapi di saat saya datang ke TKP RSUD Subang tidak ada nama tersebut, lalu saya cek di kamar jenazah. Ya, saya sudah melihat kejadiannya langsung, ya adik saya meninggal. Saat itu Anda langsung melaporkan atau mengabarkan ke pihak keluarga orang tua reaksi waktu itu dari orang tuanya? Apakah memang langsung datang atau saat itu bagaimana? Memang pada saat itu saya bersama keluarga sudah datang bersama 7 orang dengan kakak saya, paman saya, dan juga om saya juga. Ya, oke. Setelah mengetahui akhirnya adik Anda menjadi korban di sini, apakah mungkin dari pihak keluarga mencari titik terang dari kepolisian mungkin atau dari pihak RSUD terkait dengan kronologi kejadian seperti apa yang akhirnya menimpa adik Anda? Ya mungkin pengen melihat wajah terakhirnya di saat terjadinya korban kecelakaan. Mungkin keluarga menunggu gitu kabar dari RSUD Subang. Oke, berarti masih terus mencari titik terang ya? Ya, saya berusaha mencari titik terang. Ya. Kita ingin sedikit mungkin kembali ke belakang terkait dengan saat-saat terakhir mungkin Anda melihat ataupun orang tuanya melihat adik Anda sebelum pada akhirnya berangkat bersama rombongan ke wilayah Subang. Apa waktu itu yang izin atau yang dikatakan oleh adik Anda untuk acara apa saat itu? Untuk itu katanya acara perpisahan di Ciater Bandung. Berapa hari dia meminta izin kepada orang tua? Yang saya dapat infonya sih, yang saya baru dengar hari. Ya, oke, berarti memang pada saat itu memang sesuai dengan rencana ya pada saat ingin untuk acara perpisahan dan segala macam. Acara perpisahan. Kita ingin tahu Mas, kapan jenazah akan dimakamkan oleh pihak keluarga? Untuk saat ini jenazah sedang dibawa ke RSUD Depok. Setelah itu nanti akan dimakamkan di kediaman almarhumah. Oke. Terima kasih Mas Aji untuk laporannya. Sekali lagi
Kami dari Kompas TV turut berbelasungkawa terhadap kejadian ini. Semoga keluarga selalu dikuatkan. Terima kasih Mas Haji atas informasinya. Iya Pak. Nah, saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi terkait dengan kecelakaan bus yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Tapi sebelum itu saudara, kami memiliki informasi terbaru terkait dengan olah TKP yang Anda bisa lihat di layar yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari titik terang terkait dengan kecelakaan bus ini. Saudara, breaking news akan segera kembali. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro, pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Terima kasih, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, pasca kecelakaan rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, pihak sekolah belum memberikan keterangan secara resmi. Sementara penjaga sekolah menyebut kegiatan tersebut merupakan perpisahan sekaligus wisuda kelas 12. Hingga Minggu dini hari, pihak sekolah Lingga Kencana belum memberikan keterangan terkait kecelakaan rombongan bus siswa SMK di Ciwidey. Pihak sekolah masih menunggu keterangan resmi dari kepolisian. Sementara orang tua siswa masih berdatangan menunggu informasi kondisi anak-anak mereka. Penjaga sekolah menyebut bus yang mengalami kecelakaan sudah mengalami kendala sebelum berangkat. Ada 90-an anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Kalau dari dia bukan curiga, belum ketahuan. Datangnya aja udah telat. Iya, datangnya udah telat. Datangnya telat? Iya. Bu, kan sekitar jam 2 itu pihak panitia itu mobil saya bilang jam 5 OTW ke Depok, nanti jam 10-an nyampe di KS. Kan saya pulang dulu tuh, pas pulang pas habis sholat isya saya balik lagi kemari, di sini udah penuh, udah rame orang nanya ini, saya bilang saya kagak tahu, saya bilang nanti dulu saya cek, saya lihat handphone saya, iya banyak panggilan, ternyata ada musibah. Saudara, hingga saat ini pihak keluarga pelajar siswa SMK Lingga Kencana Depok yang menjadi korban kecelakaan bus di Ciater Subang berkumpul di sekolah. Keluarga datang untuk mencari informasi terkait kondisi anak-anak mereka yang berada dalam rombongan bus. Sebelumnya, sebuah bus pariwisata membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling di Lembah Sarimas Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meninggal dan 32 lainnya luka berat akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 18:48 waktu Indonesia Barat
di jalur Lembah Sarimas turunan Ciater Subang. Saat kecelakaan, bus mengangkut sekitar 50 penumpang. Kecelakaan terjadi saat bus yang melaju dari arah Lembang menuju Subang oleng ke kanan, menabrak mobil hingga terguling dan kembali menabrak motor dari arah berlawanan. Dalam kecelakaan, ada 5 kendaraan yang terlibat, yakni 2 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2. Perserahkan korban. Saksi mata menyebut sebelum kecelakaan bus Putra Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana saat melintas di Jalan Raya Ciater yang menurun, terlihat oleh saksi lampunya mati dan hanya menyalakan lampu hazard. Diduga bus mengalami mati mesin. Bus yang melaju tak terkendali sempat menabrak minibus, kemudian tergelincir dan menabrak sejumlah motor dari arah berlawanan. Apa sih kejadiannya dari arah Bandung menuju Subang? Mobil itu kelihatannya mati lampunya, dia cuma pakai lampu hazard doang. Bis tuh. Terus supir banting setir ke kiri, sempat banting setir ke kiri. Setelah itu nabrak kendaraan Daihatsu Verosa. Nah, habis itu terguling ke kanan, langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor. Itu saat itu kondisi arus lagi rame? Kondisi arus nggak begitu rame sih, sedang sih. Saudara, hingga saat ini seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, polisi masih sedang melakukan olah TKP dan kini kita terhubung dengan Henry Irawan, jurnalis Kompas TV melalui sambungan telepon untuk menanyakan langsung terkait dengan proses di sana. Henry, selamat pagi Henry. Ya, pagi Mario. Henry, bisa Anda ceritakan ini proses olah TKP yang sedang berlangsung saat ini? Iya, baik Mario dan juga saudara, olah TKP masih terus dilakukan pihak kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan Polres Subang, di mana saat ini olah TKP dilakukan di titik tempat berhentinya bis setelah menabrak tiang listrik yang menyebabkan kerusakan kuparat pihak dan bis tersebut pun menabrak cukup kencang sehingga kondisi bus saat menabrak mengalami kerusakan di bagian depan dan sempat tersangkut sehingga menyebabkan kesulitan saat dilakukan proses pemindahan bus pada Sabtu malam tadi. Saat ini seperti kita lihat bahwa pihak kepolisian masih melakukan pemasangan atau penandaan di lokasi berhentinya bus saat menabrak tiang listrik ini, dan sejumlah titik dipasang dengan menggunakan garis polisi dan juga pengukuran dilakukan untuk melihat secara detail atau memastikan bahwa panjang bus sekitar 13 meter benar-benar dapat tergambarkan dengan jelas oleh pihak kepolisian yang nantinya akan melakukan pemotretan 3 dimensi di lokasi di sejumlah titik ini, dan termasuk juga di lokasi berhentinya bis yang berada di tempat saya berdiri saat ini. Polisi masih terus melakukan pengukuran dan penandaan yang nantinya setelah selesai ini akan dilakukan pemotretan dengan pencitraan alat 3 dimensi untuk mengetahui secara detail suasana atau nantinya akan didapatkan visual simulasi kecelakaan tersebut untuk memudahkan penyelidikan pihak kepolisian. Dan dari keterangan saksi mata yang sempat kami wawancarai pada Sabtu malam, bahwa pada sebelum kecelakaan bis Putra Fajar yang mengangkut puluhan pelajar SMK dari Depok tersebut saat melaju dari arah Lembang menuju Subang mati lampu dan hanya menyalakan lampu hazard, dan diduga mengalami mati mesin sehingga mobil melaju dengan cepat dan tidak terkendali, bahkan sempat menabrak mobil minibus dan menyeberang jalan ke arah berlawanan
sehingga mobil bus banting setir dan beberapa meter di depan kemudian terbalik dan menabrak motor yang ada di depannya dari arah berlawanan sebelum akhirnya berhenti di tiang listrik yang sudah ditandai oleh pihak kepolisian ini. Mario. Ya Henry, mungkin akan ada sedikit laporan dari Anda terkait dengan ada kabarnya bahwa di jalan atau tempat olah TKP ini, di Jalan Ciater ini memiliki histori atau riwayat bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas di sini. Apakah bisa Anda laporkan terkait dengan ini? Apakah memang sering terjadi atau bagaimana? Untuk jalur di titik lembah Ciater sendiri, kecelakaan fatal yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia baru terjadi kali ini. Namun untuk jalur sepanjang jalan arteri atau jalan provinsi Subang Bandung ini memang sempat beberapa kali mengalami kecelakaan lalu lintas, diantaranya yang terjadi beberapa tahun lalu di Tanjakan MN dan lokasi-lokasi lain. Memang untuk kecelakaan sendiri kerap terjadi di lokasi ini, terutama kendaraan-kendaraan yang mengalami kendala pada mesin, dan karena memang kondisi jalan di lokasi saya berdiri ini memiliki kontur jalan yang tanjakan serta turunan yang cukup panjang dan jalannya pun memiliki kelokan yang cukup banyak, sehingga ketika supir tidak atau pengendara tidak mengantisipasi kondisi jalan ini atau kendaraan mengalami masalah atau trouble, maka dimungkinkan atau rawan terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalur jalan provinsi Subang Bandung ini. Mario. Ya Henry, kalau bisa Anda jelaskan mungkin pada saat olah TKP ini siapa saja selain kepolisian yang ikut ada dalam olah TKP ini, dan juga terkait dengan ini sampai kapan kira-kira prediksi olah TKP ini akan berlangsung, dan juga ini karena adanya pengalihan arus lalu lintas dikosongkan di wilayah olah TKP ini sampai jam berapa kira-kira, dan juga dari mana sampai mana wilayah yang akhirnya dikosongkan untuk keperluan olah TKP ini? Untuk wilayah olah TKP ini yang dikosongkan sepanjang kurang lebih 1 kilometer dari gerbang masuk, setelah gerbang masuk, atau kalau dari arah Subang menuju Bandung itu sebelum gerbang masuk lokasi wisata air panas Cariater, dialihkan menuju jalur arteri yang menuju ke Subang wilayah Segalaherang, dan untuk dari arah Subang menuju Bandung dialihkan ke daerah atau ke jalur arteri yang menuju ke arah lokasi wisata pemandian air panas Cariater, sehingga untuk atau agar tidak mengganggu proses olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, arus tersebut dilakukan pengalihan arus. Untuk saat ini dapat kami informasikan yang melakukan olah TKP di lokasi ini hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, tepatnya dari Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan unit Laka Lantas Polres Subang yang tengah melakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan ini. Mario. Ya Henry, bisa Anda laporkan siapa selain kepolisian yang mengikuti olah TKP di sana? Iya Mario, dapat kami informasikan kembali bahwa yang mengikuti olah TKP ini terlihat hanya dari pihak kepolisian, tepatnya dari Gakum Direktorat Polda Jawa Barat dan Satuan Lalu Lintas Polres Subang. Kami tidak melihat dari pihak
lain seperti KNKP ataupun Dishub yang berada di lokasi olah TKP ini, Mario. Ya, terima kasih Henry atas laporannya dan kita tunggu bagaimana proses olah TKP dan hasilnya yang bisa Anda laporkan kepada kita. Dan saudara, dari Ciater kita ke RSUD Kabupaten Subang untuk mengupdate langsung kondisi di sana dan kini kita sudah terhubung dengan salah seorang supir dari salah satu bus yang ada waktu kejadian tersebut dan menjadi korban luka. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Sadira. Boleh ulangi Pak Nadira. Sadira. Pak Sadira, terima kasih Pak Sadira sudah bergabung dengan Kompas TV. Pak, hingga saat ini bagaimana kondisi yang Pak Sadira bisa ceritakan kepada kita? Kalau kondisi saya ya sedikit tidak terlalu parah, sedikit membaik lah. Cuman perawatannya masih kurang ini. Jadi masih ada yang dirasakan, belum ada yang menangani gitu. Ya, kami doakan agar Pak Sadira bisa cepat sembuh, cepat pulih dan kembali berkumpul dengan keluarga. Pak, sedikit mungkin akan yang bisa kita tanyakan ke Pak Sadira terkait dengan waktu kejadian saat itu di malam hari Sabtu malam. Sepenglihatan Bapak, seingatan Bapak, yang bisa diceritakan kepada kita bagaimana kejadian saat itu, Pak? Waktu kejadian emang saya setelah habis makan sore, sekitar habis maghrib, saya akan melanjutkan perjalanan arah ke Depok. Cuman rencananya kan mau singgah dulu di rest area CM7. Nah, cuma pada saat di perempatan Ciater itu kan ada kendaraan lalu lalang yang keluar masuk kan. Jadi saya berhenti di situ ngerem. Nah, itu langsung saya tahan rem tangan dengan persneling spray, ya kan. Sambil nginjek rem sambil tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin tahu habis gitu. Nah, pada saat itulah saya sudah hilang kendali untuk mencari penyelamat. Biasanya kan sudah ada antisipasi jalur yang nanjak ke atas itu kan. Nah, ternyata kan di situ tidak ada. Dalam pemikiran saya, kalau saya teruskan melalui jalan raya, otomatis banyak kendaraannya yang tersambar. Akhirnya saya punya inisiatif harus ngebuang. Nah, di depan saya lihat ada tiang listrik agar kendaraan bus itu berhenti. Terpaksa saya putar ke kanan gitu. Dan setelah itu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Cuma gitu untuk ingatan saya pada saat kejadian. Karena kalau saya teruskan untuk melalui jalan raya, itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi gitu. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya klakson dia tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan, lebih baik untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak. Jadi saya mengambil spasi, ya terpaksa saya buang ke kanan gitu untuk agar kendaraan bis itu berhenti. Ya, Pak, mungkin yang kita ketahui saat ini dari informasi yang beredar bahwa ada 3 bus jumlah dalam rombongan tersebut. Apakah itu sesuai dengan fakta yang Bapak lihat, sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan kondisi saat itu bahwa memang ada 3 bus atau berapa sebenarnya? Dan waktu itu
kecelakaannya, bus yang mengalami kecelakaan ada di bus yang keberapa, rombongan yang keberapa, dan saat itu Bapak juga mengendarai bus di rombongan yang nomor berapa? Memang betul, semuanya 3 bus. Saya di 1. Bis 2 dan bis 3, dia sudah melanjutkan perjalanan lebih dulu gitu. Karena masih ada kendaraan yang setelah rest area istirahat di rumah makan Bang Jun, ya kan. Nah, saya masih nahan di situ, masih ada yang ditunggu. Setelah maju ya, saya bis yang pertama. Di bis yang pertama. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak dari kondisi, mungkin Bapak sedikit mengetahui yang bisa Bapak ceritakan kepada kita, ini kondisi para korban yang ada dalam bis yang Bapak bawa saat itu. Apakah mungkin Bapak tahu, Bapak bisa saat itu mungkin melihatnya atau bisa diceritakan kepada kita? Saya tidak melihat korban sama sekali Pak, karena pada saat itu saya tergencet Pak. Jadi korban yang diselamatkan pun saya tidak tahu gitu. Karena saya terakhir untuk evakuasi. Nah, setelah korban yang lainnya sudah dievakuasi gitu. Karena posisi saya tergencet bis. Tidak bisa ditarik. Ya, baik Pak. Pak, berarti saat ini kondisi Bapak di RSUD Subang saat ini rawat jalan, dan boleh update sedikit kepada kita Pak terkait dengan kondisi Bapak saat ini dan perawatannya apa saja yang diberikan kepada Bapak? Untuk perawatan di sini saya belum ada perawatan apa-apa, ini baru dikasih betadin sama infus saja. Ya. Belum ada perawatan. Nah. Mungkin dari yang Bapak lihat di sana di RSUD mungkin ada pemerintah atau pejabat yang datang untuk mengunjungi para korban yang dirawat di RSUD Kabupaten Subang, Pak? Saya kurang paham karena posisi saya tidak di ruang isolasi, di ruang apa ini, kurang paham juga soalnya. Untuk keamanan mungkin di sini masih ada, tiap jam, tiap menit ada aja gitu. Ya. Dari pihak kepolisian gitu, dari aparat. Ya Pak. Pak, sedikit kembali ke soal bus tersebut, kecelakaan tersebut Pak. Dari bus yang Bapak kendarai, apakah memang ini adalah bus yang sering Bapak kendarai sehari-hari, ataupun pada saat memang ada yang memesan bus tersebut harus Bapak yang kendarai, atau memang ini bisa dikendarai oleh pengemudi atau supir mana saja Pak? Dan sudah berapa lama Bapak mengendarai bus ini? Kalau untuk mengendarai bus ini saya baru per hari ini ya. Untuk kendala penyakitnya saya belum bisa mengetahui. Bis yang istilahnya kendala-kendala yang lainnya saya belum mengetahui karena bis ini baru saya pegang gitu. Kalau untuk histori Bapak sebagai atau rekam jejak Bapak sebagai seorang supir bis Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang supir bis? Saya menjadi seorang supir dari tahun 96. Dari 96 ya Pak ya. Pak, ya. Kalau kita melihat kembali ke kecelakaan tersebut, apakah memang selama perjalanan itu ada kendala ataupun ada ini masalah dari bis yang Bapak bawa atau bis yang mengalami kecelakaan? Selama perjalanan itu saya kan dari kemarin nginap di Bandung, ya. Mulai dari Depok, saya mampir ke alun-alun Bandung. Dari alun-alun Bandung, saya nginep di Hotel Ciamplas. Nah, dari Hotel Ciamplas,
baru melanjutkan hari kedua, melanjutkan perjalanan arah pulang ke Tangkuban Perahu gitu. Nah itu kendalanya hanya pada saat itu hanya rem dalam aja gitu. Rem dalam masih bisa dikendalikan lah, untuk anginnya masih normal gitu anginnya. Akhirnya saya memanggil seorang montir dari rest area rumah makan jam 7. Setelah itu kan disetel agar rem itu bisa lebih tinggi gitu kan, agar bisa makan lagi. Nah setelah disetel lah di rest area di parkiran Tangkuban Perahu itu masih aman. Sampai turun pun kalau seandainya mau terjadi di Tangkuban Perahu sudah terjadi kan gitu. Kalau memang rem itunya anginnya habis gitu. Ternyata setelah diperbaiki dari Tangkuban Perahu ya alhamdulillah aman sampai di rumah makan Bang Jun. Oke, Pak, apakah mungkin sebelumnya yang Bapak lihat atau terkait dengan kondisi bus tersebut, apakah memang sebelumnya sudah diperiksa Pak sebelum melakukan perjalanan itu? Ada pemeriksaan yang lebih intensif kepada bus itu terkait dengan mesinnya, terkait dengan teknisnya? Apakah memang dilakukan atau pada saat itu bis posisi sudah ready, sudah siap dan Bapak tinggal mengendarainya? Emang pada saat itu emang semua ready untuk perjalanan bis semua. Setiap akan perjalanan menuju Bandung, seluruh unit itu selalu dicek. Mulai dari kapas rem, mesin, kopling, semua sesuatunya sudah dikendalikan dari kantor. Berarti kantor saat itu melaporkan kepada Bapak bahwa bus dalam keadaan siap atau layak? Siap jalan gitu. Karena memang pada saat itu udah semua dari kantor sudah dicek gitu. Oke. Dan saya pun kalau setiap mau berangkat apa kekurangannya selalu saya lapor kantor gitu. Ya, Pak, saat ini polisi sedang melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Bapak sebagai pengendara dan juga saksi, apakah mungkin dari pihak polisian sudah menelpon ataupun meminta keterangan dari Bapak terkait dengan kronologis kejadian yang Bapak lihat saat itu untuk keperluan olah TKP? Dari kejadian pertama pun mungkin polisi sudah meminta keterangan, siap udah berapa kali gitu. Setiap menjaga piket ya kan, untuk yang menjaga saya di sini selalu minta keterangan. Oke, ya jadi polisi sudah meminta keterangan untuk keperluan olah TKP ini ya Pak ya, dan pada akhirnya sudah Bapak pun sudah memberikan keterangan tersebut kepada polisi. Pak, terima kasih banyak atas informasinya, pernyataannya kepada Kompas TV. Kita berharap Bapak segera lekas pulih dan juga bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Terima kasih Pak. Ya, amin. Terima kasih. Saudara, kita masih dari RSUD Kabupaten Subang. Sudah ada Fida Alatas di sana yang akan melaporkan langsung. Fida, selamat pagi. Bapak izin. Selamat pagi Fida. Oke Mas. Ya, kita akan mencoba sapa lagi. Fida, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mario. Selamat pagi Fida. Fida, sekitar 32 ambulans sudah tiba di sana. Apakah memang benar dan kapan korban dibawa ke Depok? Ya, betul sekali Mario. Saat ini suasana di depan kamar jenazah RSUD Subang dipenuhi oleh ambulan dan juga keluarga korban beserta juga tentunya pihak kepolisian. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari 11 korban meninggal dunia yang tadi malam dilarikan ke RSUD Subang, saat ini masih ada 10 korban meninggal dunia yang menunggu untuk kemudian diserahkan
ke pihak keluarga, dan 1 orang korban meninggal dunia yang ini merupakan adalah warga lokal begitu ya, pengendara motor dari Subang, ini sudah diambil oleh keluarganya pada pagi hari ini. Dan untuk lebih lengkapnya Mario dan juga saudara, kami sudah bersama dengan Kapolres Subang, Bapak AKBP Arik Indra Sentanu, dan kita akan menanyakan update terkini seperti apa Pak proses yang saat ini tengah dilakukan sebelum para jenazah ini diserahkan kepada pihak keluarga. Baik, terima kasih Mbak, selamat pagi. Jadi kita dari dini hari, dari tadi pagi itu, untuk 11 korban meninggal dunia, itu yang terdiri dari 9 dari pelajar, kemudian 1 dari guru, dan 1 dari lokal, yaitu pengemudi kendaraan R2 Beat, di mana yang 1 lokal dini hari tadi sudah diambil oleh pihak keluarga. Kemudian yang 10 orang saat ini masih dalam proses investigasi, kemudian dipersiapkan jenazahnya. Setelah selesai, rencana untuk yang 10 orang akan langsung diserahkan ke pihak keluarga di Depok. Kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintahan Depok terkait dengan pemberangkatan jenazah dan pengawalan dan sebagainya. Kemudian kalau untuk luka berat dan luka ringan, alhamdulillah kalau dari kondisi sementara info yang kami dapat pun kemungkinan besar tidak ada peningkatan korban daripada meninggal dunia. Dan yang luka ringan pun sudah berduyun-duyun, beberapa diambil oleh pihak keluarga. Demikian Mbak. Kalau dari jenazah sendiri Pak, apa yang masih saat ini ditunggu oleh pihak keluarga untuk kemudian dibawa ke Depok begitu ya Pak ya? Tinggal 1 orang Mbak, lagi dimandikan jenazahnya, kemudian nanti dikafanin, udah kita persiapan. Kalau yang lainnya sudah selesai, tinggal menunggu salah satu korban yang sedang dipersiapkan. Saat ini prosesi yang masih dilakukan pihak rumah sakit ini adalah pemandian jenazah korban begitu ya Pak. Kita ke olah TKP Pak. Hari ini pagi ini sudah dimulai ya Pak. Sejak pukul berapa Pak? Jadi dari pagi hari pukul 6 ya, itu sudah dilakukan olah TKP yang terdiri dari Korlantas Polri, kemudian oleh Ditlantas Polda Jabar dan penyidik Polres Subang. Karena menggunakan teknologi traffic accident analysis, dan ini masih sedang berlangsung untuk melihat penyebab utama kecelakaan tersebut dari mana dan oleh siapa, itu melalui olah TKP yang sedang dilaksanakan pagi hari ini. Ya. Saksi yang diperiksa Pak, sudah ada keterangan apa mungkin Pak yang didapatkan? Kami belum bisa menyampaikan di sini ya, karena sedang masih berlangsung Mbak. Nanti apabila ada perkembangan, kami akan infokan kepada rekan-rekan media. Ya. Biasanya Pak, kalau ada kecelakaan seperti ini, ada pelibatan KNKT juga. Apakah kalau di kasus ini ada bekerja sama juga dengan KNKT atau seperti apa Pak? Kalau dalam proses kita kalau berkoordinasi sudah, cuman nanti seperti apa kita menunggu dari hasil olah TKP. Karena dari olah TKP nanti kan pasti akan muncul penyebab utamanya. Nah, sekarang kami belum bisa menyampaikan itu karena masih berlangsung. Karena penyebab utama bisa dari kendaraan, bisa dari alam, bisa dari pengemudi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu pendalaman lebih lanjut dalam olah TKP pagi hari ini. Nanti melihat dari hasil baru diputuskan apa langkah yang selanjutnya akan diambil begitu ya Pak. Tapi ini menarik juga dari traffic accident analysis. Nanti akan seperti apa output yang kemudian didapatkan dari hasil investigasi dengan alat ini Pak? Baik, itu kan teknologi Mbak ya, teknologi yang dimiliki oleh Polri, yaitu dari pihak Korlantas maupun dari Polda Jabar. Dari situ nanti akan muncul terang bagaimana terjadinya tempat kejadian perkara ya, baik kendaraan itu dari arah mana, kemudian titik benturnya di mana, kemudian kendaraan titik akhirnya di mana, itu nanti melalui teknologi tersebut akan tergambar, itu menggunakan teknologi PCRAC itu pun akan digitalisasi pun akan muncul. Ya ini masih dilakukan olah TKP oleh rekan-rekan semua. Baik. Pak, tadi kami juga sempat mewawancara sopir yang saat ini masih diberikan perawatan di IGD Pak. Informasi dari sopir, keterangannya adalah sebetulnya bis yang digunakan ini layak jalan dan telah diperiksa oleh perusahaan. Namun dalam perjalanan ini ternyata mesinnya mati mendadak. Itu informasi yang diberikan dari sopir begitu ya Pak. Apakah nanti ini juga akan di cross check lagi ke pihak perusahaan atau seperti apa Pak? Pasti Mbak, nanti kan dalam olah TKP itu akan komprehensif. Saksi-saksi akan kita lihat dari beberapa sisi, baik dari keterangan korban, kemudian keterangan supir, kemudian keterangan penumpang, kemudian keterangan dari saksi yang berada di TKP, itu akan kita lihat.
Namun apa yang disampaikan oleh pihak supir itu sah-sah saja. Tapi itu bukan berarti menjadi kepastian terjadinya kecelakaan tersebut gitu. Tapi informasi-informasi tersebut pasti akan kita ambil keterangan untuk melengkapi olah TKP yang sedang berlangsung. Karena itu nanti akan terbukti berdasarkan investigasi dan olah TKP yang di saat ini ya Pak. Pak, saat ini sudah sejak pukul 6 pagi ya Pak ya. Ini kira-kira biasanya akan berapa lama dan apa hasil yang ingin didapatkan atau output yang akan didapatkan dari olah TKP ini? Kalau waktu kami belum bisa menyampaikan di sini ya, karena memang kita dari beberapa tim di sini. Ya output yang tadi saya sampaikan Mbak, yaitu penyebab utamanya. Nah, itu akan kita cari penyebab utama terjadinya kecelakaan. Itu yang perlu kita cari. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Nah, itu yang akan kita cari betul sehingga kita tidak salah untuk menarik kesimpulan. Ya. Saat ini berarti olah TKP sedang dilakukan, lalu juga untuk jenazah ini masih menunggu satu lagi ya Pak ya, sampai proses pemandian ini selesai, lalu kemudian akan diserahkan ya. Kalau untuk kronologi dari kecelakaan ini Pak yang diketahui oleh kepolisian, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak? Begini, kronologi itu adalah nanti bagian ya, kronologi akurat ya, itu bagian daripada olah TKP ini. Nah, karena kita tidak bisa berasumsi. Sementara tidak. Belum bisa, ya karena itu kan keterangan dari saksi, ya kan, kemudian keterangan yang kita lihat sementara, tapi seperti apa realnya atau akuratnya ya olah TKP yang pagi hari ini sedang dilaksanakan. Nah, ya. Dan kalau untuk waktu olah TKP itu juga tidak bisa ya Pak? Bisa pastikan sampai berapa lama kan itu. Ya. Mengikuti bagaimana fakta di lapangan. Mungkin ada imbauan Pak, apa sih namanya untuk pengendara karena informasinya jalan di sini ditutup ya Pak? Kalau untuk jalan dari tadi malam itu setelah evakuasi kendaraan itu sudah berlangsung normal. Jadi baik dari arah Kota Subang yang mengarah ke Lembang dan sebaliknya semua sudah berlangsung normal, Mbak. Ya, kalaupun ada tertahan itu karena proses TKP, tapi tidak ada yang menghambat jalur utama. Itu dari tadi tengah malam setelah evakuasi bis itu semua berjalan dengan normal dan tidak ada kemacetan. Artinya yang 1 kilometer ini sudah setelah selesai evakuasi sudah lancar begitu ya Pak. Mungkin di Ciater ini juga banyak kecelakaan Pak, sering terjadi kecelakaan. Ada himbauan untuk para pengendara yang melewati jalur ini? Ya, yang pertama adalah harus memastikan kesehatan pengemudi. Kemudian layak pakai daripada kendaraan. Dan memang harus lebih berhati-hati mengikuti aturan dan himbauan. Memang dari kontur jalan di Ciater yang diketahui bersama adalah naik turun, ketinggian, kemudian banyak jalan berliku. Namun upaya-upaya sampai saat ini sudah kita lakukan. Namun perlunya kewaspadaan lebih terhadap pengendara karena memang situasi jalannya tidak lurus ya, sehingga butuh konsentrasi yang lebih dan cukup. Ya. Kondisi kendaraan dan juga pengendara artinya harus prima ya Pak ya untuk kemudian berkendara di jalur Ciater ini. Terima kasih banyak Pak Arik atas informasinya. Semoga nanti segalanya proses investigasi olah TKP-nya juga lancar. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik Mario dan juga saudara, saat ini kalau dari korban kami lihat ini sudah ada mungkin sebentar lagi ini prosesi penyerahan korban atau korban meninggal dunia atau jenazah korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi pada Sabtu sore hari ini akan segera diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke Depok untuk dimakamkan di kediaman masing-masing begitu Mario. Dan kalau untuk dari korban luka saat ini dari 33 korban luka baik itu korban luka ringan maupun korban luka berat yang dilarikan ke RSUD Subang, informasi terakhir yang kami dapatkan masih ada 4 korban, di mana 3 orang ini adalah korban luka berat dan 1 orang ini adalah korban luka ringan yang merupakan sopir dari bus yang mengalami kecelakaan di jalur Ciater. Mario, sementara kembali ke Anda. Ya, terima kasih Vida atas laporannya dan kita tunggu terus update terkait dengan kondisi di RSUD Kabupaten Subang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan terus mengupdate informasi terkait dengan kecelakaan bus ini. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis
yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Lelah, terus-menerus kesepian di tengah keramaian, bosan, selalu ketinggalan berita. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Aan Suhanan. Saatnya Anda menikmati kompilasi berita terhangat selama sepekan, karena kami tak pernah membiarkan Anda hidup tanpa berita. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda dalam Kompas Sepekan, setiap minggu, pukul 5:30 sore, di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampahnya sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih breaking news Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, visual yang Anda lihat saat ini adalah proses olah TKP yang masih sedang berlangsung. Di mana memang hingga saat ini polisi masih terus melakukan olah TKP langsung di lapangan dan juga berdasarkan keterangan dari para saksi. Seperti yang tadi Anda sudah dengarkan wawancara jurnalis Kompas TV bersama Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu, di mana olah TKP ini dilakukan untuk mencari titik terang dari kejadian kecelakaan bus tersebut, di mana hingga saat ini memang masih banyak informasi yang berbeda terkait dengan akibat dari remblong ataupun mesin mati. Tetapi dari Kapolres Subang mengatakan bahwa hingga saat ini mereka belum bisa memberikan informasi yang lebih jelas, yang lebih pasti karena proses olah TKP masih dilakukan. Selain itu juga saudara, terkait dengan kesaksian dari supir yang mengatakan bahwa terkait dengan mesin mati maupun bahwa kendaraannya layak jalan pun dari pihak kepolisian masih terus menunggu untuk bisa lebih memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih pasti kepada masyarakat, sehingga kita diminta untuk menunggu, masyarakat diminta untuk menunggu terkait update tersebut dari pihak kepolisian. Dan saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Henry Irawan di Jalan Raya Ciater di tempat olah TKP. Henry, selamat pagi. Pagi Mario. Henry, bagaimana update di sana? Apakah betul hingga saat ini olah TKP diberhentikan? Ya, untuk sementara oleh TKP di lokasi kecelakaan bus yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia untuk sementara dihentikan karena sebenarnya saat ini setelah selesai dilakukan pengukuran dan penandaan di lokasi kecelakaan, yakni menandai posisi kendaraan saat terjadi benturan pertama dengan mobil minibus yang melaju dari arah berlawanan, kemudian tanda kedua ketika bis tersebut mulai terbalik dan tanda selanjutnya ditempatkan di titik berhenti bus, yakni di tiang listrik yang berada di pinggir jalan Ciater Subang ini. Untuk sementara pihak kepolisian sendiri menghentikan olah TKP yang sebenarnya saat ini seharusnya dilakukan pemotretan atau scanner secara 3 dimensi yang mulai dilakukan di tanjakan sebelum gerbang wisata air panas Ciater hingga ke tiang listrik ini. Namun terjadi kendala teknis dari alat scanner tersebut sehingga
menunggu alat cadangan yang rencananya akan didatangkan dari Polda Jawa Barat. Mario. Henry, sampai kapan olah TKP ini dihentikan? Karena katanya hanya sementara, dan sampai kapan akan dilanjutkan kembali, dan juga apakah mungkin saat diberhentikan ini mungkin ada sedikit bocoran atau mungkin ada sedikit pernyataan dari pihak kepolisian sampai saat ini? Apa hasil yang sudah mungkin mereka dapati dari oleh TKP sementara yang mereka sedang lakukan ini? Dari hasil olah TKP sendiri memang belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian karena mereka masih melakukan analisa dan melakukan penandaan dan pencarian barang bukti lainnya. Namun kami tadi sempat melakukan wawancara dengan salah seorang saksi yang menyatakan bahwa bis tersebut melaju cukup kencang dan mengalami lampu mati, sehingga dia menduga bahwa bis tersebut mengalami mati mesin yang akhirnya menabrak sebuah minibus dan kemudian oleng banting setir ke kiri dan menabrak motor 2 yang melaju di arah berlawanan hingga akhirnya terbalik dan terhenti di tiang listrik ini, Mario. Dan pihak kepolisian pun belum menyatakan bahwa olah TKP ini akan dilanjutkan sampai kapan. Namun yang kami dengar tadi dari beberapa polisi yang ada di lokasi bahwa mereka menunggu alat untuk dilakukan scanner atau scan 3 dimensi di lokasi ini hingga alat cadangan dari Polda tiba di lokasi ini, Mario. Ya Henry, berarti sampai saat ini memang dari pihak kepolisian belum bisa memberikan informasi terkini atau informasi terkait dengan olah TKP yang sudah dilakukan sebelum akhirnya diberhentikan sementara ini. Atau bagaimana yang bisa Anda laporkan kepada kita? Iya baik, untuk saat ini pihak kepolisian sendiri belum bisa menyampaikan secara gamblang urutan atau hasil olah TKP yang dilakukan karena memang olah TKP sendiri baru melakukan pengukuran di lokasi dan penandaan titik-titik mana saja yang akan diperiksa atau dilakukan scan secara atau foto 3 dimensi. Dan untuk hasilnya sendiri pihak kepolisian menunggu dari hasil analisa tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai visual simulasi visual kecelakaan untuk dilakukan. Henry, kita tahan sebentar karena kita mendengarkan pernyataan dari pihak kepolisian terkait dengan terkait dengan kecelakaan bus ini. Setelah diidentifikasi selesai akan dibawa ke Depok ya. Untuk dari Polres Depok sudah menjemput ya untuk membawa korban yang meninggal dunia. Kemudian yang luka berat, luka ringan yang domisili di Depok ini juga secara bertahap sudah dipindahkan ya ke Depok. Ada 3 rumah sakit yang menjadi tujuan dari sini dan masih ada sisa 3 korban yang luka berat ya yang domisili Depok tetap dirawat di sini sampai ada pemulihan yang stabil ya. Itu kira-kira untuk korban ya. Si supirnya akan jadi tersangka apa? Kita sedang olah TKP ya, sedang olah TKP, sedang melakukan penyelidikan. Tentu nanti hasil penyelidikan ini akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara untuk menentukan itu dilanjutkan ke penyidikan atau tidak ya. Ini semua sedang berproses ya. Kemungkinan ya bisa jadi tersangka, itu bisa saja ya, tergantung hasil penyelidikan nanti maupun olah TKP di lapangan. Oke. Pak, tapi tadi ada keterangan yang disampaikan dari supir, informasinya kalau dari kendaraan ini sudah diperiksa perusahaan dan layak jalan, tapi di tengah jalan informasi dari supir katanya kendaraan mesinnya berhenti tiba-tiba. Apakah kemungkinan itu ada Pak pada kendaraan yang istilahnya sudah layak jalan gitu? Ya semua kemungkinan ada, itu tadi.
Nanti hasil penyelidikan secara keseluruhan ya, dari saksi-saksi termasuk pengemudi, pengusaha, kemudian dari teknis kendaraan itu sendiri, ini semua akan kita periksa. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu ada kerusakan kendaraan atau human error, ya semua kita proses dari penyelidikan. Jadi semua akan diperiksa, teknis kendaraannya, kalau kendaraannya ada gangguan, nanti akan diperiksa oleh ahli. Ya, itu semua akan berproses. Kalau untuk hari ini olah TKP-nya akan apa saja Pak berarti yang dilakukan? Ini yang pertama di TKP, ya TKP kita sedang berjalan nih proses untuk olah TKP, kemudian nanti pemeriksaan terhadap kendaraan, ya baik itu dari kerusakannya, kemudian dari teknis tadi, teknis pengeremannya, perlampuannya dan lain sebagainya, itu akan diperiksa. Kita akan melibatkan ahli, ya ahli dari perhubungan, dari ATPM, itu akan kita libatkan semua, ya. Dan mungkin kita menyampaikan prihatin ya, tentu dari kepolisian menyampaikan prihatin atas kejadian ini, dan kita menyampaikan berduka cita terhadap para keluarga korban yang meninggal dunia. Kita juga himbau ya kepada masyarakat yang akan menggunakan bis ya, terutama untuk berwisata dan lain sebagainya, pastikan bis tersebut layak ya. Itu bisa dilihat kelaikan jalan bis itu dari kepatuhan terhadap uji setiap berkala ya, kemudian kepatuhan terhadap pembayaran pajak, pengesahan STNK dan sebagainya. Itu bisa ditanyakan pada saat akan menggunakan bis tersebut. Ya. Kalau secara kasat mata memang tidak bisa dibedakan ya Pak ya terkait hari ini. Secara kasat mata tidak bisa kita bedakan ya, apalagi karoserinya sudah baru mungkin ya, jadi kelihatannya bagus semua bisnya. Artinya harus ditanyakan langsung. Betul. Dilihat profilnya, profil perusahaannya ya, sehingga dipastikan kendaraan tersebut aman. Oke. Oke, terima kasih ya. Baik, itulah. Baik saudara, itulah tadi pernyataan dari Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan terkait dengan polisi memberikan kemungkinan bahwa akan ada munculnya tersangka tergantung dari penyelidikan dan olah TKP yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga dari Jenderal Aan Suhanan mengatakan bahwa untuk mencari tahu titik terang dari kasus kecelakaan ini, Polri akan melibatkan ahli dari perhubungan dan ahli-ahli lain untuk pada akhirnya menemukan bagaimana sebenarnya penyebab dan juga apa sebenarnya yang terjadi dalam kondisi kecelakaan tersebut. Selain itu juga memang dari pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk semakin waspada untuk melihat kelaikan bis dan juga kepatuhan setiap uji dari bis tersebut sebelum pada akhirnya menggunakan bis tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saudara, saat ini kita akan update dari RSUD Kabupaten Subang terkait dengan kondisi para korban. Di sana kita sudah terhubung dengan Fadlianto, jurnalis Kompas TV. Selamat pagi Fadlianto. Selamat pagi Mario. Fadlianto, bagaimana kondisi korban yang bisa Anda laporkan, yang bisa Anda gambarkan kepada kita saat ini? Ya, pemirsa Kompas TV di mana berada, saya berada di ruang UGD Rumah Sakit Subang, Jawa Barat, di mana di belakang tempat saya ada 2 korban yang masih dirawat intensif oleh tim medis Rumah Sakit Sumedang Subang, maksud saya. Dan seperti inilah kondisinya yang masih masih terlentang di tempat perawatan di UGD, yang
kondisinya masih mengalami cukup parah di bagian kepala dan tangan, dan keduanya masih dalam perawatan dan pengawasan oleh tim medis Rumah Sakit Subang, Jawa Barat. Dan satunya adalah satu yang masih hingga kini ini keluarga korban tidak mengizinkan untuk mengambil gambar. Nah, seperti inilah suasana yang tadi malam cukup ramai dan hari ini mulai berkurang aktivitas seperti tadi malam. Mario. Itu yang kita ingin update, Fadlianto, terkait dengan berapa jumlah korban yang saat ini di RSUD Kabupaten Subang yang masih dirawat. Ya, kalau dari hasil pantauan dari sejak minggu pagi tadi sampai saat ini di ruang IGD masih terpantau ada tiga pelajar dari SMK yang dari Depok tersebut masih dalam perawatan di ruang UGD atau IGD Subang, Jawa Barat. Dan satu di antaranya adalah sopir yang dimana ditempatkan di ruang isolasi karena untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan karena masih dalam pengawasan oleh pihak kepolisian. Mario. Ya, Fadli, perawatan seperti apa yang dilakukan di sana? Karena kami bisa lihat dari visual yang Anda berikan kepada kita bahwa ada dokter yang memang bolak-balik ini melihat para pasien yang sedang dirawat. Ini Anda bisa ceritakan perawatan seperti apa yang diberikan di sana? Ya, Mario, bahwa ketiga korban para pelajar ini kondisinya sangat kritis atau sangat luar biasa, mengalami lukanya di bagian tangan dan muka akibat benturan pada saat kejadian kecelakaan yang ditumpangi bis mereka, sehingga tim medis dari Rumah Sakit Subang ini selalu memantau dan memeriksa kondisi para korban baik secara digital yang kita lihat di layar kaca ya, bahwa ada pengawasannya sampai seketat ini untuk kondisi korban karena sangat luka luar biasa ya, sehingga butuh pengawasan secara ketat oleh tim medis. Maria. Ya Fadli, ini terkait juga dengan pembiayaan bagi perawatan para korban ini. Apakah sudah ada update bagaimana pada akhirnya para korban ini apakah mungkin dibiaya oleh pemerintah ataupun dari aparat pemerintah? Apa update yang bisa diberikan kepada kita? Ya, Mario, bahwa sejak pagi kami mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak rumah sakit terkait untuk pembiayaan. Namun hingga saat ini saya belum berhasil menemukan untuk meminta atau sedikit keterangan terkait pembiayaan tersebut. Untuk para korban, keluarga korban sangat-sangat berharap adanya tanggung jawab atau pembiayaan secara gratis dari pemerintah, karena melihat kondisi keluarga atau anak mereka sangat mengalami luka berat akibat kecelakaan tersebut, Mario. Ya, Fadli, ini kita mendengarkan informasi ada update terkait dengan apakah betul para korban yang dirawat di RSUD Subang ini ada yang tidak langsung dibawa ke Depok, tapi masih menunggu keluarga untuk menjemputnya. Dan kalau memang ada yang dibawa ke rumah sakit di Depok, ini rumah sakit mana saja yang menjadi tempat berikutnya persinggahan dari para korban ini? Terkait untuk bahwa korban yang akan dirujuk ke rumah sakit di wilayah Depok, yang kami dapat di ruang IGD dari salah satu dokter bahwa mereka masih sangat membutuhkan pengawasan dan perawatan di rumah sakit Subang, Mario, sehingga ketiga korban yang masih mengalami luka ini masih ditangani di rumah sakit Subang, Mario.
Ya, terima kasih Fadlianto atas laporannya dan kita harap korban cepat sembuh dan ada perkembangan terbaru yang bisa Anda sampaikan kepada kita. Terima kasih Fadli, selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk visual yang kami tayangkan saat ini di layar kaca Anda adalah visual yang sudah mendapatkan izin dari rumah sakit setempat sehingga kami bisa menayangkan kepada Anda, tim liputan kami, jurnalis Kompas TV bisa memberikan laporan langsung yang terbaru dengan gambar yang terbaru dari dalam RSUD Kabupaten Subang kepada Anda. Saudara, kita akan terus update informasi terkait dengan kecelakaan bus ini. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan Anda. Bangkit, bergerak, dan gelorakan semangat di pagi hari dengan berita dan informasi olahraga terkini. Halo sahabat Pagi Sport Lovers, kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga di Kompas Sport Pagi. Saya Gita Maharkas. Bersama Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun Bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Terima kasih saudara, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Saudara, sopir bus yang menjadi korban kecelakaan bus di Subang bercerita bagaimana kronologi kejadian kecelakaan. Pada Kompas TV, sopir bus menjelaskan jika kecelakaan terjadi begitu cepat. Dan setelah itu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Cuma segitu untuk ingatan saya pada saat kejadian. Karena kalau saya teruskan untuk menggali jalan raya, itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya langsung tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa buang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak
korban yang di depan untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak, jadi saya mengantisipasi ya terpaksa ya ke kanan gitu untuk agar kendaraan di situ berhenti. Semuanya 3 bus, saya bis 1, bis 2 dan bis 3 dia sudah melanjutkan perjalanan lebih dulu gitu. Karena masih ada kendala yang setelah rest area istirahat di rumah makan Bandung, ya kan. Nah, saya masih nahan di situ, masih ada yang ditunggu. Setelah maju ya, saya bis yang pertama, di bis yang pertama. Saya tidak tahu, gitu. Karena saya terakhir untuk evakuasi. Nah, setelah korban yang lainnya sudah dievakuasi. Karena posisi saya tergencet bis, tidak bisa ditarik. Saya dari kemarin menginap di Bandung, ya, mulai dari Depok, saya mampir ke alun-alun Bandung. Dari alun-alun Bandung, saya nginep di Hotel Ciamplas. Nah, dari Hotel Ciamplas, baru melanjutkan hari kedua, melanjutkan perjalanan, arah pulang ke Tangkuban Perahu. Nah, itu kendalanya hanya pada saat itu hanya rem dalam aja gitu. Rem dalam masih bisa dikendalikan lah untuk anginnya masih normal gitu anginnya. Akhirnya saya memanggil seorang montir dari rest area rumah makan Jam 7. Setelah itu disetel agar rem itu bisa lebih tinggi gitu kan, dan bisa makan lagi. Nah, setelah itu disetel lah di rest area di parkiran Tangkuban Perahu, itu masih aman. Sampai turun pun kalau seandainya mau terjadi di Tangkuban Perahu sudah terjadi kan gitu. Kalau memang rem itu anginnya habis gitu. Ternyata setelah diperbaiki dari Tangkuban Perahu ya alhamdulillah aman sampai di rumah makan Bandung. Untuk perjalanan bis semua setiap akan perjalanan di Bandung, seluruh unit itu selalu dicek. Mulai dari kampas rem, mesin, kopling, semua sesuatunya sudah dikendalikan dari kantor. Ya itu melaporkan kepada Bapak bahwa bus dalam keadaan siap jalan gitu. Karena memang pada saat itu semua dari kantor sudah dicek. Dan saya pun kalau setiap mau berangkat apa kekurangannya selalu saya lapor kantor. Motor yang ada di depannya dari arah berlawanan sebelum akhirnya berhenti di Saudara, Anda bisa melihat saat ini di RSUD Kabupaten Subang persiapan dari rumah sakit untuk mengantarkan korban dari Subang menuju ke Depok. Seperti diketahui ya saudara, ada 32 ambulans yang disiapkan oleh pemerintah Kota Depok, di mana pemerintah Kota Depok yang sudah berkoordinasi dengan Dinkes Kota Depok dan juga Dinkes Subang untuk menyiapkan 32 ambulan yang nantinya akan mengantarkan para korban dari RSUD Subang ke di Depok. Namun hingga saat ini kami masih terus mengupdate kepada Anda di mana saja nanti para korban ini akan ditempatkan, di rumah sakit mana saja di wilayah Depok. Dan hingga saat ini masih terus menunggu dari pihak polisian di depan RSUD Kabupaten Subang, menunggu para korban untuk dipindahkan ke ambulan dan dibawa ke RSUD Dopek.
Dan saudara, puluhan mobil ambulans dari kota Depok tiba di RSUD Subang untuk membawa para korban kecelakaan maut bus di Jalan Raya Ciater di Subang, Jawa Barat, Sabtu malam. Sudah ada puluhan mobil, saudara, puluhan mobil ambulans dari kota Depok ini untuk membawa korban kecelakaan maut bus Sabtu kemarin. Untuk diketahui, saudara, 11 orang korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Salah satu keluarga korban mengatakan mendapatkan informasi adiknya menjadi korban kecelakaan dari media. Adiknya terluka berat, namun saat ini sudah bisa mulai merespon. Dan ini adalah informasi yang memang terus kita update. Dan saat ini memang posisinya di depan RSUD Kabupaten Subang sedang menunggu, namun 32 ambulans dari pemerintah kota Depok sudah disiapkan di depan RSUD Kabupaten Subang. Ambulans ini akan diberangkatkan dari Pemkot Depok, Jawa Barat pada Sabtu malam. Ini untuk membawa korban kecelakaan pelajar SMK Lingga Kencana Depok dari Subang ke beberapa rumah sakit di kota Depok. Sekali lagi kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait rumah sakit mana di wilayah kota Depok yang nantinya akan menjadi tempat para korban ini untuk dirawat. Kami masih terus mengupdate kepada Anda. Dan terkait dengan 32 ambulans ini, saudara, ini adalah komunikasi yang sudah dilakukan pada saat setelah kejadian kecelakaan. Komunikasi antara pemerintah kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok yang berkoordinasi dengan Dinkes Subang untuk penanganan para korban sehingga diberikan 32 ambulans ini. Dan saudara, tidak hanya ambulans, informasi yang kami dapatkan juga memang Pemkot Depok saat ini sedang menuju ke Subang untuk melakukan penjemputan juga terhadap para korban dan rombongan yang selamat. Selain itu juga, saudara, terkait dengan pembiayaan para korban yang saat ini masih dirawat di Kabupaten Subang masih terus dipikirkan, masih terus menjadi pemerintah kota Depok yang akan melakukan update terkait dengan pembiayaan bagi para korban ini. Saudara, kita nantikan terus terkait dengan informasi pemindahan para korban dari RSUD Kabupaten Subang menuju ke kota Depok. Kita akan terus mengupdate kepada Anda terkait dengan informasi tersebut. Breaking news akan dilanjutkan oleh Putri Oktaviani usai jeda. Saat lagi di Breaking News Kompas TV. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa.
jalan-jalan. I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan Anda. Bangkit, bergerak, dan gelarakan semangat di pagi hari dengan berita dan informasi olahraga terkini. Halo sahabat Saga Sport Lovers, ini kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga di Kompas Sport Pagi. Saya Gita Maharga. Bersama Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Memaparkan ironi sosial. Jadi udah berapa tahun bang ini jalan rusak nih? Lebih dari 20 tahun. Menguliti kejanggalan fakta. Jumlah sampah ini sangat besar. Mau sehancur apa lagi kita melihat laut Indonesia ini? Mengurai karut-marut keadilan. Nelayan perempuan kenapa tidak diakui? Apa kekurangannya? Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda saudara, dan kali ini bersama saya Putri Oktaviani, dan masih terkait dengan kecelakaan bus yang terjadi di Subang, Jawa Barat saudara. Ini adalah visual terkini di RSUD Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terlihat ini ada sejumlah petugas yang memang tengah berada di lokasi, dan nantinya atau dari lokasi ini merupakan suasana persiapan bagaimana sejumlah jenazah korban ini nantinya akan dibawa menggunakan sejumlah ambulans untuk menuju ke sejumlah rumah sakit di Kota Depok. Dan juga saudara, ini selain juga korban meninggal, beberapa korban luka ini juga ada yang memang beberapa luka ringan ini sudah dibawa ke rumah masing-masing maupun juga masih dirawat di rumah sakit. Dan untuk memantau informasi lebih lengkap di sana, kita akan tergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas. Fida? Ya, Oka. Fida, selamat pagi. Kalau sekarang situasinya seperti apa? Tolong gambarkan kepada kami di rumah sakit di Subang. Ya, baik Okta. Ini sebanyak 43 ambulans yang kemudian akan mengangkut para jenazah atau sejumlah jenazah yang totalnya ada 10 jenazah dari RSUD Subang yang akan dibawa ke Kota Depok, tempat di mana para jenazah ini nantinya akan disemayamkan begitu, dan juga saudara ini sudah standby di depan kamar jenazah atau ruang jenazah RSUD Subang. Dan saat ini Okta tentunya selain ambulans yang tengah bersiap untuk mengangkut jenazah-jenazah korban, saat ini juga kami pantau dari pihak kepolisian ini juga memantau begitu, dan juga dari pihak BNPB untuk bersama-sama melakukan pengantaran begitu ya dari jenazah korban laka ke tempat tinggal mereka masing-masing untuk selanjutnya disemayamkan. Dan Okta, dari total 11 jenazah korban kecelakaan di Subang ini yang kemudian dibawa ke RSUD Subang, 10 atau 1 jenazah ini sebelumnya telah diambil begitu oleh pihak keluarga. 1 jenazah ini merupakan pesepeda motor begitu ya, yang merupakan warga Kota Subang. Dan saat ini tentunya yang masih kami tunggu ini adalah proses pengiriman atau pengantaran jenazah yang merupakan siswa dan juga guru dari korban yang merupakan rangkaian dari study tour begitu ya, Okta dan juga saudara, dari salah satu SMK di Kota Depok. Dan Okta, saat ini tadi sebetulnya sebelum proses
persiapan atau pada saat persiapan ini dilakukan ada sejumlah pihak begitu yang juga telah meninjau langsung ke ruang jenazah RSUD Subang pagi tadi. Ini ada Kapolres Subang yang juga melakukan peninjauan, dan selain dari Kapolres Subang, Kabid Humas Polda Jabar dan Kapol Lantas Polri ini juga sempat meninjau langsung, dan selain dari pihak kepolisian ada juga pihak Jasa Marga begitu, Okta dan juga saudara yang juga meninjau langsung proses pengantaran jenazah yang rencananya akan dilakukan sebentar lagi. Dan kalau dari korban luka, Okta, total dari 33 korban yang sebelumnya dilarikan ke RSUD Subang di pagi hari ini, informasi terbaru yang kami dapatkan masih atau sisa 4 korban, di mana 3 diantaranya ini mengalami luka berat dan 1 diantaranya ini mengalami luka ringan, yang merupakan 1 orang yang mengalami luka ringan ini adalah sopir dari bus yang mengalami kecelakaan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa selain dari jenazah korban yang pagi hari ini akan diantar, tidak hanya jenazah korban tapi para korban luka, keempat korban luka ini juga rencananya akan diantar menggunakan ambulan yang saat ini telah bersiap. Ada dari mobil jenazah dari RSUD Kota Depok atau dari pemerintah Kota Depok, lalu juga ada dari sejumlah organisasi dan juga dari pihak kepolisian, lebih lengkapnya dari Korps Brimob begitu ya, dan juga ada dari sejumlah partai yang juga ikut berpartisipasi untuk membantu mengantar para jenazah korban laka bus di pagi hari ini, Okta. Dan kalau dari yang informasi yang kami dapatkan, Okta, memang karena korban ini berasal dari luar kota, sehingga memang tidak semua jenazah ini bisa dijemput langsung oleh anggota keluarga ke RSUD Kota Subang begitu, Okta dan juga saudara. Jadi ini ada perwakilan-perwakilan yang juga nanti ini akan diiringi dengan konvoi begitu, ambulans-ambulans yang mengangkut jenazah korban ini akan dilakukan konvoi informasinya hingga ke Margonda, dan dari Margonda nanti mobil ambulans ini akan berpencar ke kediaman para korban masing-masing untuk selanjutnya disemayamkan. Ya, Vida, tadi kan sudah ada pernyataan juga, tadi kami mendapatkan pernyataan, tadi misalnya dari Kakor Lantas Polri, kemudian dari sejumlah pihak terkait. Nah, saat ini apakah ada pernyataan terbaru ataupun juga update terbaru terkait dengan nanti mungkin persiapan membawa jenazah ini ke Depok atau bagaimana, Vida? Okta, informasi yang sebelumnya memang jenazah ini akan terlebih dahulu antar ke pemerintah Kota Depok begitu ya, untuk kemudian diserahkan begitu, atau sebelum diserahkan ke pihak keluarga masing-masing, rencananya memang sebelumnya ini korban atau jenazah korban ini akan terlebih dahulu untuk diantar ke pemerintah Kota Depok. Namun para keluarga ini ingin jenazah korban ini untuk langsung saja disemayamkan. Jadi yang tadinya sebelumnya ambulans-ambulans ini akan mengantar jenazah ke Pemkot Depok begitu ya, ini dibatalkan di RSUD Kota Depok, ini dibatalkan. Jadi para korban ini nantinya akan langsung diantar ke kediaman mereka masing-masing sesuai dengan alamat totalnya. Tentunya tadi Okta dan juga saudara, ada 11 korban meninggal dunia dan 10 diantaranya ini merupakan warga Depok yang nanti akan diantar. Dan dari 10 korban meninggal dunia ini ada 1 orang guru dan 9 lainnya ini merupakan siswa yang ikut acara perpisahan begitu ya, Okta dan juga saudara, pada Jumat kemarin, dan terjadi kecelakaan pada Sabtu sore kemarin. Vida,
adakah informasi soal bus yang berangkat ini kan 1 dari 3 yang kecelakaan. 2 bus lainnya informasinya bagaimana, Fida? Apakah tidak mengalami kecelakaan atau bagaimana? Ya, fakta informasi yang kami dapatkan dari sopir bus begitu ya, yang pagi tadi memang saat ini kami tim Kompas TV ini memantau langsung dari RSUD Kota Subang, di mana sopir bus yang terlibat kecelakaan pada Sabtu sore kemarin ini juga dirawat begitu ya di IGD RSUD Kota Subang. Dan pagi tadi Okta, kami sempat mewawancarai sopir bus ini, dan dari pernyataan sopir bus memang ia mengatakan bahwa memang betul ada 3 rombongan dari bus yang berangkat atau dari Depok begitu ya, Okta dan juga saudara. Dan memang dari 3 bus tersebut, 2 diantaranya ini sudah terlebih dahulu jalan atau sudah jalan di depan bus yang terlibat kecelakaan ini. Dan artinya Okta dan juga saudara, memang untuk bus yang terlibat kecelakaan ini hanya 1 bus di antara 3 bus yang membawa siswa SMK begitu, Okta dan juga saudara. Ya, Fida. Jadi penegasan, Fida, jadi sebetulnya ambulans yang akan berangkat ini ada berapa jumlahnya dan dibawa ke rumah sakit mana saja di Kota Depok? Adakah informasi soal itu, Fida? Ada 43 ambulans, Okta dan juga saudara, yang saat ini standby begitu ya di RSUD Kota Subang, dari baik itu dari pihak kepolisian maupun dari organisasi kemanusiaan begitu, dan juga dari RSUD Kota Depok. Dan kalau sebelumnya Okta dan juga saudara, rencananya memang jenazah ini akan terlebih dahulu diantar ke RSUD Kota Depok untuk ada mungkin acara seremonial yang akan dilakukan bersama pemerintah Kota Depok begitu ya. Tapi dari pihak keluarga memang menolak hal tersebut. Mereka meminta untuk jenazah ini langsung dimakamkan saja begitu, Okta. Jadi rencana tersebut atau rencana jenazah-jenazah ini setelah dari RSUD Kota Subang akan terlebih dahulu diantar ke RSUD Kota Depok ini dibatalkan, sehingga dari RSUD Kota Subang ini nanti jenazah-jenazah akan langsung diantar ke alamat-alamat sesuai dengan tempat tinggal mereka begitu, Okta dan juga saudara. Iya, Fida, tadi Anda mengatakan ini ada beberapa yang memang keluarga, dari pihak keluarga juga langsung ke RSUD Subang ini. Nah, kemudian mereka yang tidak atau keluarganya tidak berada di sana ini seperti apa, Fida? Nanti apakah diantarkan ke rumah masing-masing atau bagaimana tempat persemayamannya? Betul, Okta. Jadi di sini sistemnya adalah dikoordinasikan begitu, Okta dan juga saudara. Makanya di sini tidak hanya dari pihak ambulans saja, tapi juga didampingi oleh pihak kepolisian dan juga ada dari pihak-pihak yang memang memberikan informasi data terkait alamat-alamat dari korban. Jadi nanti jenazah-jenazah ini akan dimasukkan ke ambulans tentunya sesuai dengan nama dan juga alamat yang sudah disertakan. Maka dari ambulans ini nanti seluruhnya akan diantar ke rumah atau tempat tinggal mereka masing-masing. Dan saat ini, Okta dan juga saudara, kami masih menunggu. Dan kita melihat, Okta dan juga saudara, kalau kita lihat saat ini sudah mulai dipindahkan jenazah dari ruang jenazah RSUD Subang. Prosesinya akan dimulai begitu ya. Kalau dilihat dari ambulans ini seluruhnya sudah standby atau bersiap. Ambulans-ambulans ini juga sudah membuka pintunya untuk kemudian agar jenazah ini bisa segera dimasukkan, untuk segera diantar ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan sekali lagi, Okta dan juga saudara, total korban meninggal dunia yang saat ini masih ada di RSUD Kota Subang, ini ada 10 korban meninggal dunia, di mana 9 ini merupakan murid, di mana 4 ini merupakan murid laki-laki dan 5 merupakan murid perempuan. Dan
satu dari 10 jenazah tersebut ini merupakan guru dari SMK yang kemudian melakukan perpisahan begitu ya di kawasan Bandung dan juga wisuda. Dan bisa dilihat Okta dan juga saudara, seluruh petugas dari petugas ambulans begitu dan juga pihak kepolisian, ada juga dari pihak DCI Polri begitu ya, yang terlihat saat ini tengah berkumpul di depan ruang jenazah RSUD Subang untuk tentunya segera membantu melakukan proses pengangkutan jenazah para korban. Okta. Iya, Fida, kalau kami lihat di situ kan ada beberapa petugas atau polisi ya di sana. Nah, ini dari mana saja, Fida? Ya, baik, Okta. Kalau dari polisi tentunya ini ada dari Dokpol begitu, Okta dan juga saudara. Lalu juga ini ada dari Polres Subang dan juga tentunya Polda Jabar. Dan ini dari DCI pada juga saudara tengah menyampaikan pesan duka citanya begitu ya. Okta dan juga saudara, prosesi menyampaikan pesan duka dari pihak kepolisian, tepatnya dari DCI Polri kepada keluarga ataupun perwakilan dan tentunya kepada media. Sebelum nanti akhirnya seluruh jenazah Ya, Fida, bisa dijelaskan ini apa yang sedang dijelaskan oleh polisi? Dan kami selaku tim, rekan-rekan semua, mohon maaf bila mana kami dalam pelaksanaan, kemudian dalam melayani, dan akhir daripada kegiatan penyerahan jenazah ini ada yang kurang dan salah dari kami bersama tim, kami mohon maaf. Kami mewakili beliau Bapak Kapolda menyerahkan keluarga ini kepada keluarga korban. Semoga dalam perjalanan ke Depok selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita tidak lupa mendoakan saudara kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kerjasamanya dengan Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II yang sudah untuk menangani korban yang luka berat maupun luka sedang dan ringan, termasuk Rumah Sakit UI maupun rumah sakit yang ada di wilayah Depok. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, ini adalah prosesi penyerahan jenazah dari RSUD Subang ke pihak keluarga. Tadi juga disampaikan bagaimana ungkapan duka cita dari pihak polisi kepada keluarga atas meninggalnya sejumlah korban dari kecelakaan bus yang terguling di wilayah Subang, Jawa Barat. Dan saat ini bisa disaksikan saudara, salah satu jenazah ini dimasukkan ke dalam ambulans untuk nantinya dibawa. Ya, kita akan coba sapa jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang berada di sana. Fida? Okta. Ya, Fida, tadi apa saja yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar dan kemudian bagaimana tadi prosesinya untuk jenazah yang tadi baru saja dimasukkan ke ambulans ini akan dibawa ke pihak keluarga kah atau kemana, Fida?
Ya betul, waktu baru saja Dr. Nariana dari Polda Jabar yang kemudian mengungkapkan bela sungkawanya atau menyampaikan bela sungkawa dan juga duka citanya kepada para keluarga korban. Dan tadi prosesinya secara simbolis begitu ya, Okta dan juga saudara, jenazah dari korban meninggal dunia kecelakaan yang kemudian ditangani di RSUD Subang ini diterima oleh pihak keluarga dan juga langsung diantar dengan ambulan untuk kemudian nanti langsung diantar ke kediaman masing-masing begitu Okta dan juga saudara. Tadi satu, Okta dan juga saudara, lalu saat ini kalau kami pantau dari petugas dari ruang jenazah RSUD Subang ini memanggil satu persatu, kemudian perwakilan dan ataupun keluarga dari korban meninggal dunia untuk kemudian selanjutnya jenazah para korban ini akan diantar atau dimasukkan ke ambulans-ambulans yang sudah bersiap sejak pagi tadi. Okta dan juga saudara, sebetulnya kalau dari ambulans ini sudah berangkat dari Depok sejak pukul 12 malam dan sudah sampai ke RSUD Subang ini sejak pukul 3 pagi. Artinya sudah bersiap sejak dini hari tadi dan saat ini Okta dan juga saudara sekitar pukul 9:30 ambulans-ambulans ini akhirnya bisa mulai berangkat, kemudian mengantar para korban meninggal dunia yang tentunya ini juga pastinya sudah ditunggu oleh pihak keluarga untuk segera bertemu begitu ya Okta dan juga saudara, untuk kemudian dilakukan prosesi pemakaman begitu Okta. Dan tadi juga selain ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ini adalah ucapan terima kasih kepada sejumlah rumah sakit yang juga sudah dengan siaga dan juga bekerja sama begitu ya dalam melakukan penanganan dan juga perawatan para korban luka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Di antara rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Kelapa II dan juga Rumah Sakit Universitas Indonesia dan tentunya rumah sakit lain yang sejak kemarin membantu penanganan korban luka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Jadi Okta dan juga saudara, totalnya korban baik itu luka berat maupun luka ringan yang kemudian terjadi pasca kecelakaan bus dari SMK Lingga Kencana, ini ada sebanyak 33 korban. Dan saat ini yang masih ada di RSUD Subang, ini ada 4 korban, di mana 3 korban ini mengalami luka berat dan 1 korban yang merupakan supir dari bus yang membawa rombongan siswa dan juga guru dari SMK Lingga Kencana Kota Depok ini mengalami luka ringan begitu ya, yang ditangani di IGD RSUD Subang. Dan saat ini Okta dan juga saudara, satu persatu jenazah korban ini tengah kemudian cocokkan begitu ya namanya dan juga dicocokkan dengan keluarga atau perwakilan dari keluarga yang akan mengantar sampai ke tempat atau sampai ke kediamannya masing-masing satu persatu. Ini tadi artinya sudah ada 2 dan ini merupakan korban yang ketiga yang akan diantar ke kediamannya masing-masing. Okta. Ya, Fida, ini artinya 10 jenazah ini langsung dibawa ya ke wilayah Depok? Betul sekali Okta dan juga saudara. Tadi kami sempat berbincang juga dengan para pengendara ambulans begitu ya. Kalau sebelumnya, dan ini juga sudah dipastikan oleh pihak kepolisian, kalau sebelumnya tadinya akan ada prosesi simbolis di mana jenazah korban ini terlebih dahulu akan kemudian diantar ke RSUD Kota Depok untuk dengan pemerintah Kota Depok nanti akan ada prosesi seremonial simbolis begitu ya, Okta dan juga saudara. Tapi rencana ini dibatalkan. Pihak keluarga ini ingin segera kemudian mendoakan dan juga memakamkan para korban sehingga kalau tadinya para jenazah ini akan terlebih dahulu diantar ke RSUD Kota Depok, maka rencana tersebut dibatalkan. Jadi para jenazah ini dipastikan akan langsung diantar ke kediaman mereka masing-masing, tentunya sesuai dengan alamat
yang sudah diterapkan dan juga dengan para perwakilan begitu ya, yang juga akan mendampingi ambulans-ambulans yang mengantar jenazah korban, Okta. Ya, Fida, artinya saat ini sudah ada berapa yang berangkat, Fida? Ini sudah ada, ini merupakan korban keempat, Okta dan juga saudara, yang akan dipindahkan ke ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara Brimob ini, Okta dan juga saudara. Dan kalau kami pantau, di setiap ambulans ini diterapkan atau dituliskan keterangan terkait nama dari korban dan informasinya, Okta dan juga saudara. Ini nanti terlebih dahulu akan bersama-sama begitu ya. Jadi meskipun tadi beberapa jenazah ini sudah terlebih dahulu dipindahkan ke ambulans, namun untuk berjalan atau untuk menuju ke Depok nanti seluruh ambulans ini akan berjalan bersama-sama, tentunya diiringi dengan patwal dari pihak kepolisian, didampingi dengan patwal dari pihak kepolisian sampai ke, informasinya adalah sampai ke Margonda. Nanti setelah sampai dari Margonda barulah dilepas oleh patwal dan dari ambulans masing-masing ini akan mengantar para korban ke alamatnya masing-masing, Okta. Fida, ini kan kalau sekarang prosesinya adalah untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka maupun juga ke kediaman masing-masing. Nah, Fida, kalau di RSUD Subang saat ini untuk penanganan selanjutnya apalagi, Fida, terutama untuk para korban yang masih dirawat di sana? Baik, Okta, tadi pagi pada saat Kakor Lantas Polri ini melakukan peninjauan ya ke RSUD Subang, ini didampingi juga oleh pihak Jasa Raharja begitu ya, dan dari pihak Jasa Raharja ini menyampaikan bahwa untuk santunan untuk para korban atau seluruh korban ini nanti akan diberikan esok hari, dan juga untuk biaya penanganan rumah sakit dan juga biaya penanganan lain-lain ini dipastikan bagi para seluruh korban, baik itu korban luka berat maupun ringan ataupun korban meninggal dunia, ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Jasa Raharja, Okta. Dan selain itu tentunya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian sudah dimulai pada pagi hari tadi, Okta dan juga saudara, tepatnya pada pukul 6. Ini olah TKP, ini dilakukan di tempat kejadian perkara. Dan saat ini proses olah TKP ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tentunya kita semua menunggu apa kiranya penyebab dari kecelakaan ini, Okta. Ya, saudara, ini adalah salah satu ambulans dari RSUD Kota Depok yang memang nantinya ini juga akan membawa salah satu jenazah juga dari kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jawa Barat. Baik, Fida, nanti tentunya jika ada informasi terbaru kita akan update terus informasi dari Anda di RSUD Subang. Namun sementara terima kasih, jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan dari RSUD Subang, Jawa Barat. Ya saudara, saat ini kita akan menuju ke salah satu rumah korban di wilayah Depok, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV di sana, Taufik Riyadi. Taufik? Ya, Taufik, selamat pagi. Bisa dijelaskan saat ini Anda berada di mana, persiapannya seperti apa di sana, kemudian ini kediaman atau rumah dari korban yang mana, Taufik, yang nantinya? Apakah ini guru atau siswa yang saat ini tempat Anda berada?
Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Memang saat ini saya sudah berada di salah satu rumah duka dari siswa yang mengalami kecelakaan bus di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah berada di Kampung Parung Bingung, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Dan ini merupakan saya di salah satu rumah duka milik korban, yaitu dengan berinisial MP. Dan memang di Kampung Parung Bingung ini ada 3 rumah korban yang berdekatan. Di sini ada yang berinisial I dan juga berinisial D. Namun memang di tempat saya melaporkan ini merupakan rumah duka dari salah satu siswa berinisial MP. Dan memang untuk saat ini suasananya di rumah duka memang sangat haru, sedih dari pihak keluarga ini, dan juga masih menunggu kedatangan dari jenazah yang dikirimkan dari RSUD Subang. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini masih menunggu kedatangan dari korban yang memang baru saja diberangkatkan tidak lama kemudian dari RSUD Subang. Dan saat ini saya akan menggambarkan, saudara, memang di sini keluarga maupun kerabat dari korban ini sudah berdatangan sejak tadi pagi, dan memang berbusana ataupun berpakaian hitam-hitam. Memang suasana di sini duka, dan memang di sini juga dekat dengan masjid, dan memang rencananya memang setelah tiba ini akan langsung segera disolatkan sebelum nantinya akan dimakamkan, yang rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Namun tentu saja kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga. Dan untuk saat ini, saudara, untuk tempat ataupun tempat tinggal dari rumah duka ini memang jaraknya tidak jauh dari sekolah. Ini jaraknya kurang lebih hanya sekitar 1 kilometer. Dan juga jarak rumah dukanya pun berdekatan. Ini tempat saya melaporkan di Kampung Parung Bingung ini ada 3 rumah duka. Yang pertama dari inisial MP, inisial I, dan juga inisial D. Dan untuk saat ini mulai banyak berdatangan baik dari keluarga ataupun kerabat yang menunggu kedatangan dari korban berinisial MP ini untuk tiba di rumah duka. Dan seperti yang diketahui, saudara, ini merupakan kecelakaan yang terjadi pada kemarin malam, yaitu di Subang, Jawa Barat. Itu terjadi sekitar pukul 18.45 dan menewaskan kurang lebih ada sekitar 11 korban ataupun 11 korban jiwa, yang mana diantaranya adalah 9 murid dan juga 1 guru serta 1 warga lokal. Dan untuk saat ini memang menurut informasi yang kami dapatkan juga, untuk infonya dari RSUD Subang ini sudah mulai diantarkan satu persatu dan nantinya akan tiba di rumah duka masing-masing dan tidak akan ke RSUD Depok terlebih dahulu. Dan saat ini sejauh ini baru begitu saja yang dapat kami kabarkan. Kita masih terus menunggu kedatangan dari jenazah yang baru saja dikirimkan dari RSUD Subang beberapa saat yang lalu, Okta. Ini kan sejumlah korban itu tadi dikatakan ada yang memang keluarganya ikut juga ke RSUD Subang, kemudian juga ada mereka yang menunggu di rumah sampai jenazahnya diantar ke rumah masing-masing. Kalau di yang tempat Anda saat ini atau di rumah dari korban inisial NP ini seperti apa? Apakah keluarganya ini ikut menjemput jenazah ke RSUD Subang atau bagaimana, Taufik? Ya, Okta dan juga saudara, memang untuk di rumah duka dengan korban inisial MP ini tadi saya melihat ada adik dari korban dan juga ibunda yang memang berada di rumah duka. Namun untuk ayahandanya diberitakan memang mendampingi ataupun pergi ke RSUD Subang tentunya untuk mendampingi jenazah untuk nantinya sampai ke rumah duka. Dan untuk saat ini memang suasananya haru di sini, dan tempat untuk menerima jenazah pun sudah siap. Dan saat ini memang kondisinya dari pihak keluarga ini masih terus menunggu update ataupun kedatangan dari jenazah yang baru saja dikirimkan dari RSUD Subang. Dan juga untuk informasi yang kami dapatkan juga, nantinya untuk pemakaman nantinya akan dimakamkan di tempat yang sama beserta 9 korban yang lain. Tetapi tentunya kami masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut di manakah tempat untuk melakukan pemakaman. Dan untuk saat ini memang tadi beberapa instansi ataupun beberapa pejabat daerah pun mendatangi rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa. Namun ini saat ini kita masih terus menunggu karena perjalanan dari Subang sampai dengan ke
Sawangan Depok, khususnya di Kampung Parung Bingung ini kurang lebih estimasi perjalanannya sekitar 2 jam. Jadi jika baru berangkat kurang lebih akan sampai di sini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rumah duka korban yang lainnya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk gurunya sendiri, ini rumahnya memang tidak jauh juga dari sekolahan, dan juga beberapa rumah duka korban juga ini memang jaraknya tidak jauh, hanya kurang lebih radiusnya 5 km saja dari sekolahan. Jadi memang untuk ambulansnya ini akan dekat gitu untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka masing-masing. Dan tentunya saat ini kita saudara masih terus menunggu update terbaru dari pihak keluarga, karena saat ini pihak keluarga hanya dapat menunggu kedatangan dari jenazah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini jenazah masih dalam perjalanan menuju ke Kampung Parung Bingung di Parung Bingung, Kecamatan Sawangan, Depok. Okta. Taufik, kalau yang dari pengamatan Anda di sana, ada pihak sekolah tidak yang ikut melayat juga ke rumah korban ini? Ya, Okta dan juga saudara, memang saat ini kita masih belum melihat ada dari pihak sekolah yang melayat ke rumah duka. Sejauh ini memang yang mayoritas yang melayat ke rumah duka merupakan kerabat, juga merupakan dari keluarga-keluarga dari korban. Namun untuk pihak sekolah sendiri ini memang yang saya lihat tadi masih bersiaga di sekolah, tentunya untuk melayani para orang tua murid yang memang merasa khawatir dan juga menanyakan keberadaan ataupun keselamatan anaknya di sekolah. Jadi memang untuk saat ini pihak sekolah masih bersiaga di sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua murid yang memang belum mendapatkan informasi terkait kecelakaan yang terjadi pada malam lalu. Jadi kita memang masih terus menunggu apakah nanti siapa saja yang akan melayat ke rumah duka, karena memang saat ini kondisinya jenazah masih belum tiba dan masih dalam perjalanan menuju ke Kampung Parung Bingung, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Okta. Taufik, saat Anda di sana, sudahkah berbincang mungkin dengan pihak keluarga ataupun kerabat dari korban? Adakah ungkapan ataupun ucapan tertentu yang disampaikan oleh pihak keluarga? Ya, Okta dan juga saudara, tadi saya sempat berbincang sedikit ke ibunda korban, mengucapkan bela sungkawa, dan juga tadi tidak banyak yang dikatakan oleh ibundanya. Dia hanya mengucapkan terima kasih telah melayat, lalu juga dia mengucapkan meminta untuk mendoakan putranya yang meninggal dunia pada kemarin malam. Dia juga mengatakan bahwa informasi terbaru ini jenazah sudah diantarkan dari RSUD Subang dan akan diterima di Kampung Parung Bingung ini kurang lebih sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan memang kondisinya untuk di keluarga inti ini di bagian dalam rumah ini kondisinya haru, masih dipenuhi oleh isak tangis. Di sini juga banyak dari tetangga maupun kerabat serta keluarga yang memang menyayangkan kejadian yang terjadi pada malam lalu. Dan memang untuk dapat saya gambarkan kondisinya khususnya di dalam rumah ini masih tertunduk, masih sedih suasananya, karena memang ini tidak ada yang menyangka bahwa yang awalnya ingin melakukan study tour ataupun melakukan rekreasi namun malah berujung kematian. Jadi ini memang kondisinya masih mendalami kesedihan yang mendalam gitu untuk keluarganya sendiri. Dan tidak banyak, sekali lagi tadi yang disampaikan oleh ibundanya hanya mengucapkan terima kasih dan meminta agar korban ditempatkan ataupun didoakan yang terbaik setelah meninggal. Okta. Ya, Taufik, berarti perkiraannya ini nanti akan sampai pukul berapa, Taufik? Singkat saja. Untuk perkiraannya, karena dari jarak RSUD menuju rumah duka di Parung Bingung ini kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi jika kita hitung dari jam 9 pagi ini kurang lebih akan sampai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya setelah disolatkan rencananya ini akan segera dimakamkan. Namun kita masih terus menunggu konfirmasi atau menunggu update lebih dari pihak keluarga apakah nanti akan langsung dimakamkan atau seperti apa. Tentunya kita masih terus menunggu. Okta. Baik, tentunya nanti kita akan kembali mengupdate informasi dari Anda, Taufik Riyadi dari sana. Tetapi sebelumnya kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
Reda, lega rasanya. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail, Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Untuk konser yang berat, ini rahasia gue lawan tepar. Persiapannya so fresh dong. Baru so fresh. Mau yang hot atau eucalyptus? Ada real essential oil dan hot lock system. Hangatnya strong, tahan lama. Badan always fresh. Pegel bro. Pakai so fresh hot. Pegelnya hilang. Tunggu tepar baru minta ampun. So fresh eucalyptus. Aromanya so relaxing. Lawan tepar dengan so fresh, badan segar bugar. Wingscare. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Pak, izin wawancara boleh Pak? Udah dipulang. Pak Kabit. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan ini adalah gambar terbaru dari RSUD Subang. Ini merupakan prosesi untuk pengantaran jenazah ke rumah sakit maupun juga ke rumah masing-masing. Halo. Vida, kita kan ke jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana. Vida. Ya, Saudara, kami masih menunggu jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang ini akan mencoba untuk bertanya kepada polisi yang saat ini berada di RSUD Subang, Jawa Barat. Ya, Saudara, seperti diketahui ada sejumlah ambulans yang memang nantinya akan membawa jenazah. Tadi jurnalis Kompas TV Vida Alatas mengatakan bahwa ada atau ambulans ini akan membawa 10 jenazah. Kita akan coba sapa Vida Alatas. Halo, Vida. Oke. Vida. Dan visual yang Anda saksikan, Saudara, ini adalah ambulans atau mobil jenazah yang membawa 10 korban menuju ke wilayah Depok. Tadi kalau informasinya dari jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi bahwa
kalau dihitung perjalanan dari Subang menuju ke Depok, ini kira-kira sekitar 2 jam. Artinya nanti jenazah atau korban dari kecelakaan bus di Subang ini akan tiba baik di rumah sakit ataupun juga di kediaman masing-masing ini di sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Vida? Vida? Kita coba sapa kembali. Okta. Ya. Ya, Okta baru. Vida, tadi kami lihat ambulans ini sudah mulai berangkat begitu ya menuju ke Depok. Gambarkan situasi terkininya saat ini, Vida. Ya betul, Okta. Setelah sebelumnya ini prosesi pemindahan keseluruhan jenazah yang merupakan siswa dan juga siswi SMK Lingga Kencana Depok beserta 1 orang guru yang menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi di di Kota Subang begitu ya, Okta dan juga saudara. Dan setelah seluruh jenazah ini telah dipindahkan ke ambulans dan baru saja tadi Okta dan juga saudara, ambulans yang mengangkut keseluruhan korban ini telah meninggalkan RSUD Subang untuk kemudian menuju ke Kota Depok, dan nanti sesampainya di Depok ini para korban atau jenazah para korban ini nanti akan langsung diantar ke kediaman mereka masing-masing. Dan Okta, untuk lebih tepatnya atau lebih lengkapnya terkait bagaimana kemudian penanganan dari para korban meninggal dunia yang saat ini sudah diberangkatkan ke Kota Depok, kami akan ajak Anda berbincang. Ada Bapak Dr. Naryana dari DVI begitu ya Pak ya? Ya, okay. Kabid Dokes Polda Jabar. Oke, Kabid Dokes Polda Jabar. Pak Naryana, tadi seluruhnya artinya seluruh korban meninggal dunia ini sudah diantar ke kediamannya masing-masing begitu ya? Ya, terima kasih. Kami sampaikan, kami selaku DVI Komandir Provinsi Jawa Barat, dengan kejadian kemarin kami melakukan proses identifikasi dengan scientific crime investigasi dengan melibatkan rekan-rekan terkait. Salah satunya alhamdulillah kondisi korban ini sidik jarinya masih bagus. Kita melibatkan dengan rekan-rekan Inafis dari Polres Subang, ya, Polres Subang. Kemudian kita lakukan identifikasi dari sekian korban 10 bisa kita lakukan identifikasi dengan Inafis. Alhamdulillah. Kemudian dari situ itu data primer. Kalau primer itu 99,9% adalah itu teridentifikasi. Hampir pasti beliau adalah siapa. Kemudian dari 1 jenazah kita lakukan dengan teknik properti ataupun tanda-tanda medis dalam kondisi jenazah. Kemudian kami kecocokkan dengan data antemortem atau data kondisi korban sebelum meninggal itu dari keluarganya. Kebetulan kakak kandung dan kakak iparnya hadir. Artinya tidak ada kendala dalam proses identifikasi jenazah para korban kecelakaan kemarin ya Pak? Alhamdulillah tidak ada, berkat kerjasama dengan tadi rekan-rekan Inafis termasuk dengan instalasi forensik RSUD Subang yang mereka sangat proaktif membantu kita proses identifikasi. Oke, dan saat ini apa Pak yang kemudian kalau dari korban luka, baik itu luka ringan dan juga luka berat, saat ini kondisinya seperti apa Pak? Informasinya sudah banyak yang dipulangkan juga ya Pak? Oke, terima kasih untuk dari yang sakit ringan, baik dari rumah sakit di RSUD Subang sendiri dan kemarin dari pihak Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II mendorong 27 mobil ambulan berserta dari rumah sakit yang lain ke Subang untuk merujuk dari Rumah Sakit Subang ke Rumah Sakit Kelapa II, UI maupun Rumah Sakit di Subang. Dan saat ini kami koordinasi dengan Karumkit Bayangkara Kelapa II dari 18 itu sudah dilakukan operasi saat ini. Dan alhamdulillah dari situ bentuk respon proaktif petunjuk Bapak Kapusdokes bahwa Rumah Sakit Bayangkara hadir untuk melayani masyarakat. Dari kesiapan Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II Brimob siap untuk melayani itu. Dan saat ini sudah dilakukan operasi 18 kasus luka berat. Oke, artinya kemarin korban ini ada 33, 27 diantaranya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara begitu ya Pak? Ya. Dan 18 hingga saat ini sudah dilakukan operasi. Kalau boleh tahu kondisi korban ini sebetulnya membutuhkan penanganan operasi seperti apa ya Pak?
penanganannya adalah kasus-kasus karena kecelakaan, yaitu patah, kemudian ada trauma ada di badan, kemudian ada trauma ringan di kepala yang tidak memerlukan perawatan yang ekstra. Kemudian informasi ada ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit UI karena membutuhkan spesialis bedah torak. Kebetulan di rumah sakit Kelapa II belum ada. Dan ini untuk upaya adalah pelayanan maksimal terhadap korban kecelakaan yang di Palasari, Cianter, Subang ini. Artinya seluruh korban luka ringan dan juga berat ini bisa ditangani, tidak ada potensi untuk bertambah korban meninggal dunia ya Pak? Atau seperti apa? Itulah apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II, Brimob, proaktif membawa ambulan 27 ke sini, membawa pasien ke sana itu dalam rangka untuk penanganan secepatnya. Karena ini kebetulan adalah ini hari libur. Dari sekian kami koordinasikan dengan teman-teman, ternyata yang paling siap adalah Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II, Brimob. Terima kasih banyak Pak. Kita geser ke Pak Kabid Humas Polda Jabar untuk kemudian mengetahui bagaimana penanganan dari korban meninggal dunia yang saat ini sudah dibawa ke wilayah Depok, begitu ya Pak ya. Selamat siang Pak, bagaimana Pak? Informasinya ini tadinya akan ada proses seremonial begitu ya yang akan dilakukan di RSUD Depok, tapi ini dipastikan tidak dilakukan ya Pak ya. Dan para jenazah ini akan langsung diantar ke kediaman ya, begitu ya Pak? Ya, baik. Jadi dapat saya sampaikan sejauh ini dari hasil koordinasi yang kita lakukan, termasuk juga dengan pihak rumah sakit, tentunya untuk korban kurang lebih ada 10 jenazah yang saat ini dalam perjalanan baru saja berangkat dari RSUD Subang menuju ke Depok. Tentunya dari hasil koordinasi kami juga dengan Kasat Lantas Polres Depok yang mengawal langsung jenazah maupun mobil ambulan ini, baik dari Depok menuju Rumah Sakit Subang sampai dengan saat ini kembali ke Depok. Dari hasil koordinasi dan juga sesuai dengan petunjuk langsung dari Bapak Kakor Lantas Polri, tadi saat beliau menjenguk jenazah, melihat kondisi jenazah yang ada di RSUD, maka dipastikan saat ini untuk 10 jenazah itu tidak mampir, tapi langsung dibawa ke rumah duka. Jadi dari RSUD Subang akan langsung dibawa ke Depok secara beriringan, kemudian berpisah di Depok untuk menuju rumah duka masing-masing. Dari seluruh jenazah korban ini apakah didampingi oleh keluarga atau seperti apa ini Pak? Ya, jadi dari 10 jenazah ini sebagian besar tentunya didampingi oleh pihak keluarga. Ada yang perwakilan dari kerabat, langsung dari sekolah juga ada, turut mendampingi untuk ke 10 jenazahnya. Artinya dipastikan ini pengawalan ketat juga dilakukan ya Pak ya, sampai para korban ini sampai di kediamannya masing-masing gitu ya? Betul sekali, jadi kita juga tentu berkoordinasi antara Satlantas Polres Subang dengan Satlantas Polres Depok terkait dari pengawalan sejak ambulan ini berangkat dari Depok menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang sampai dengan saat ini pemberangkatan dari RSUD Subang menuju ke rumah duka ke kediaman di Depok. Pak, kalau proses olah TKP ini masih berlangsung, seperti apa Pak informasi terakhir yang didapatkan? Ya, baik. Kalau terkait dengan olah TKP, tentunya hasil yang dapat saya sampaikan sejauh ini ya, jadi pagi hari tadi kurang lebih sekitar jam 8, jam 9 pagi telah dilakukan olah TKP TAA. Tentunya dengan melibatkan TAA akan mendapatkan hasil yang lebih akurat yang dilakukan oleh Satlantas Polres Subang dengan di backup atau asistensi dari Ditlantas Polda Jabar. Tentu kami juga berkoordinasi atau mendapat petunjuk dari Korlantas Polri yang ada di Mabes Polri. Biasanya berapa lama sih Pak waktu yang diperlukan hingga hasil dari TAA ini bisa diinformasikan? Tergantung ya, jadi tentu tiap kasus berbeda. Nah, dalam hal ini maka tentunya kita akan menunggu kepastian hasil TAA itu keluar, sehingga kita dapat memastikan penyebab dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kalau dari sementara Pak, dari mungkin pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lain sebagainya, ada kemungkinan
apa yang menyebabkan dari kecelakaan ini? Ya, jadi kalau terkait penyebab pasti tentu kita tetap berpatokan ya berpedoman pada scientific investigation. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kakor Lantas, tentu kita selain menggunakan TAA, kita akan meminta ahli untuk mendukung proses pembuktian dari penyebab kecelakaan itu. Mungkin terakhir imbauan Pak bagi masyarakat mengingat di kawasan Ciater ini juga banyak terjadi kecelakaan seperti apa? Ya, jadi himbauan kami tentunya kepada semua pengemudi, pengguna jalan maupun warga masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mengendarai kendaraan, termasuk ketika menggunakan fasilitas umum seperti bus maupun angkutan lainnya. Agar dipastikan benar, terutama untuk yang rombongan akan berwisata, agar dipastikan kendaraannya dalam kondisi sehat, layak jalan, sesuai dengan teknis kelayakan jalannya, kemudian juga dipastikan pengemudi dalam kondisi sehat, sehingga dapat mengemudikan kendaraannya dengan baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Lancar-lancar semua proses investigasi dan terima kasih sudah menangani para korban dengan baik sampai saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Itu tadi Okta dan juga saudara, tentunya yang perlu digarisbawahi ini adalah himbauan bagi kemudian para warga atau masyarakat yang biasanya ini akan melakukan perjalanan menggunakan bus pariwisata. Tadi yang sangat digarisbawahi oleh Kakor Lantas Polri ini adalah memastikan dan juga memeriksa bagaimana kondisi kelayakan dari bus yang akan digunakan. Memang ini tidak bisa secara kasat mata diperiksa, untuk itu harus lebih rinci lagi, harus lebih teliti lagi, berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa bus begitu ya, untuk memeriksa bagaimana kelayakan dari bus dan juga keamanan dari bus tersebut. Okta, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Nah saudara, itu tadi informasi yang didapatkan terkait dengan prosesi pengantaran jenazah ke wilayah Depok, Jawa Barat. Tadi dikatakan ada sekitar 10 jenazah yang akan diantar ke Depok dan nantinya langsung ke rumah atau kediaman dari masing-masing korban ini. Dan tadi dikatakan oleh polisi bahwa akan ada pengawalan hingga nanti sampai di wilayah Depok. Dan tadi saudara, memang ada sejumlah jenazah yang memang dijemput langsung begitu oleh keluarga ataupun juga ada yang ditunggu di rumah saja begitu. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, bahwa memang saat ini polisi pun juga masih menunggu bagaimana hasil olah TKP yang ada di lapangan begitu, melibatkan metode TAA atau Traffic Accident Analysis, dan nanti hasilnya akan diberikan atau disampaikan kepada masyarakat untuk membuka lebih terang, lebih jelas terkait dengan insiden atau kejadian kecelakaan dari bus di wilayah Subang, Jawa Barat ini. Dan tadi juga perkiraan saudara kalau berangkat dari Subang tadi atau menuju ke Depok atau memakan waktu sekitar 2 jam, artinya diperkirakan jenazah ini akan tiba di kediaman masing-masing atau di rumah duka sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetapi selain dari korban meninggal juga masih ada beberapa korban luka begitu yang masih dirawat di RSUD Subang. Breaking News Kompas TV kami akhiri saudara, saya Putri Oktaviani, terima kasih, sampai jumpa. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. 2 tahun berpacaran, kisah cinta Rizky Fabian dan Mahalini kini sudah berlabuh pada pernikahan. Isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan bocor. Ryan tak terima dengan tudingan publik.
maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Rizky Febian dan Mahalini akhirnya mengikat janji suci. Perjalanan cinta mereka cukup menghebohkan publik, dari cara menjalin hubungan hingga sejumlah prosesi yang wajib dilalui. Lantas bagaimana takdir mempertemukan dua sejoli ini, dan bagaimana pasang surut kehidupan keduanya hingga sukses berkarir? Berikut ini 5 fakta Rizky Febian dan Mahalini. Fakta 1, serangkaian prosesi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti IPD Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu. Jumat 10 Mei, akad kedua insan ini digelar dalam adat Sunda. Keduanya mengucap sumpah pernikahan usai 2 tahun lebih menjalin hubungan asmara. Resepsi pernikahan digelar di hari dan tempat yang sama. Sebelum ijab kabul, pasangan yang akrab dipanggil Iki dan Lini ini telah menjalani serangkaian proses pernikahan. Pada Minggu 5 Mei, Iki dan Lini melangsungkan upacara adat Dharma Suaka di kediaman Mahalini di Bali. Di acara ini, calon mempelai pria meminta izin meminang pada keluarga calon mempelai wanita. Adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang harus dipertahankan tradisi dan juga budaya, dan kita harus menghormati itu. Dan tujuannya juga bagus, mengikat mereka berdua supaya tidak tidak hatinya tuh tidak kesana kemari, biar selamanya sehidup semati. Acara dilanjutkan dengan upacara mepamit, di mana calon mempelai wanita meminta izin kepada para leluhurnya untuk menikah dan selanjutnya menjadi tanggung jawab calon pengantin pria dan keluarganya di masa depan. Pamit itu adalah pamitan dan penyerahan, pamit ke keluarga, keluarga menyerahkan ke kami, keluarga lelaki. Dan kalau untuk urusan masalah akidah, ya memang kalau laki-lakinya muslim ya perempuannya juga harus muslim, dan disinilah di mempamit ini minta izin. Kalau masalah beda keyakinan, kita yakini juga semua agama itu kan baik kan. Tidak ada agama itu mengajarkan hal yang mungkin pun ada yang si agama A, si agama B, mungkin ya oknumnya bukan agamanya. Jadi kalau kita dari keluarga sudah sepakat, artinya kemanapun, jadi si anak itu tidak masalah dengan agama, yang penting mereka bahagia. Kan proses pertunangan Iki dan Lini sudah dilakukan 1 tahun yang lalu, tepatnya pada Minggu 7 Mei 2023. Fakta 2, pasang surut kisah asmara Rizky Febian dan Mahalini. Iki dan Lini pertama kali bertemu saat berduet membawakan lagu Berpisah Itu Mudah. Aku tuh nggak suka, bener-bener kayak nggak suka sama Iki dulunya, karena dulu itu SMA zaman Kesempurnaan Cinta naik, itu kan jadi obrolan orang kan, banyak orang kan dia, banyak orang dia tuh karena kayak ini anaknya ini ya mirip ya bla bla bla, terus kayak ini ya gitu. Aku tuh malah kayak apaan sih gitu. Satu hal yang bisa menutupi semua segala hal yang aku nggak suka dari dia ataupun tentang tipe aku atau apapun itu. Yang nutupin tuh cuman apa? Cuman dia nggak punya mama, aku nggak punya mama, dan kita ngomong, kita ngobrol, kesamaan ibu kita nyambung, udah kita klop. Sementara Iki rasa tumbuh karena adanya keinginan menjaga Lini yang tinggal jauh dari keluarganya. Nah, ketika kita udah saling, dia punya kesibukan, aku kesibukan, nah di situ tuh mulai ada rasa timbul, aku ngerasa
dia tuh perempuan, kerja sendiri di Jakarta, orang tuanya jauh di mana-mana. Akhirnya aku punya rasa, aduh, kalau nggak ada yang nemenin, kalau nggak ada yang ini tuh gimana ya. Berawal dari rasa itu akhirnya aku merasa ya udah, jadi punya rasa tanggung jawab, apalagi pas udah ngejalanin hubungan ya. Jadi kayak punya rasa tanggung jawab, ya udah pengen, udahlah, walaupun mungkin banyak orang nggak tahu niatan aku, yang penting niatan aku sama yang di atas udah. Setidaknya kalau aku nggak bisa ngebahagiain mah ngejagain we dulu. Keduanya memutuskan untuk berhubungan serius pada 7 Februari 2022. Iki dan Lini tak segan untuk memperlihatkan kemesraan di depan publik. Fakta 3, Rizky Febian dan Mahalini keduanya merupakan penyanyi. Awal kecintaan Lini pada dunia musik saat sang ayah sering bernyanyi karaoke di rumah dan mengajaknya ikut bernyanyi. Kalau nyanyi itu kelas 4 SD maksudnya. Udah mulai kayak ikut perwacaraka gitu-gitu. Terus aku juga ikut drama musikal kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku SD itu juga aku di sekolah paduan suara semua. Terus SMP baru aku mulai lomba. Tahun 2015 saat kelas 9, Lini memulai debut di dunia musik dengan merilis single pertamanya berjudul Bawa Dia Kembali. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku. 2019, Lini mengikuti ajang pencarian bakat. Lini lalu merilis album Fabula dengan lagu-lagu hits. Rizky Febian merilis debut singlenya sebagai penyanyi dewasa berjudul Kesempurnaan Cinta pada 11 Agustus 2015. Lagu ini sedikitnya telah meraih 9 penghargaan dan 17 nominasi. Iki pun terus melahirkan karya-karya gemilang. Tahun 2020, Iki mendirikan label sendiri bernama Ervas Musik. Sampai sekarang, Iki sudah merilis 2 album studio dan 4 album kompilasi. Tak hanya dalam percintaan, Iki dan Lini juga berkolaborasi dalam karya musik. You're Mine, single kolaborasi pertama mereka, dan 17, lagu duet kedua yang bercerita kisah sedih dan trauma akan cinta, yang berujung untuk mencapai cinta. Jelang pernikahan, Iki dan Lini mempersembahkan kolaborasi terbaru mereka dengan lagu berjudul Bermuara. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Fakta 4, masa kecil hingga kehidupan pribadi Rizky Febian dan Mahalini. Mahalini memiliki nama lengkap Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja, lahir di Denpasar 4 Maret tahun 2000. Lini, anak ketiga dari pasangan Igede Suharja dan Ninyoman Serini. Pada Juli 2021, Lini kehilangan mamanya usai berjuang melawan virus COVID. Rizky Febian Adriansyah Sutisna lahir pada 25 Februari 1998, merupakan putra sulung dari komedian Sule. Iki juga kehilangan ibunya, Lina, pada tahun 2020 karena sakit asam lambung dan darah tinggi. Fakta 5, Rizky Febian dan Mahalini kerap menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Pada momen liburan akhir tahun, Iki dan Lini berlibur bersama keluarga Sule ke Eropa. Mereka mengunjungi beberapa negara Eropa, salah satunya Perancis. Mereka juga sempat liburan bersama kakak kandung dan kakak ipar Lini ke Thailand. Ini berat. Mister, ini terlalu berat ke kanan. Nggak lucu kalau keguling. Keguling sih kecil kosong. Kita naik kereta api tuk-tuk nih. Aku udah terlalu di sana, saya nanti takut banyak sana. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti,
Bar. Shake desain baru Frost with BT21. Bikin kamu cool sambil menangin hadiah cool. Makin banyak nge-Frost, menangin cool trip ke Korea. Gosok terus dan kumpulkan poinnya. Koleksi semua seri Frost with BT21. Produksi Konimax. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya buyar. Produksi Konimax. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sosok yang ditunggu-tunggu publik akhirnya dibuka oleh Raffi dan Nagita. Wajah bayi Lili tak ditutupi lagi saat pesta akikah. Kami Kanita hingga Rieta Amelia, Caca Tanker, adik Nagita juga hadir menghangatkan suasana. Pada pertengahan bulan lalu, baby Lili hadir di keluarga Raffi dan Gigi. Bayi cantik dan lucu ini langsung tenar menyusul dua calon kakaknya, Rafathar dan Rayansa. Bayi Lili hadir di keluarganya tak lama usai Lailatul Qadar. Ini sebutnya Lili, tapi kita belum tahu namanya siapa nih. Jadi malah belum ada namanya sebenarnya. Belum ada Lili ini karena Gigi gemes aja namanya Lili. Sebenarnya Lili itu dan aku, Gigi, Rafathar, terutama Rafathar lah. Rafathar pengen punya adik perempuan. Terus di malam Lailatul Qadar tuh Gigi berdoa. Besoknya tuh hadirlah sosok Lili ini. Hadirnya tuh dalam bentuk apa? Ada yang ngasih ke rumah, apa nelpon tempat adopsi. Intinya aku tidak mencari sama sekali, bukannya aku mencari, tapi sosok bidadari kecil ini hadir di tengah-tengah kita sepertinya lewat jalur langit. Sementara itu, Ibunda Nagita, Rieta Amelia mengungkapkan kalau pihak keluarga masih mendiskusikan soal pengadopsian bayi Lili. Namun nenek dari Rafathar dan Rayansa ini sangat senang jika Gigi dan Raffi memutuskan mengadopsi bayi Lili. Isi putusan cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan yang ditetapkan pada 2 Mei lalu tiba-tiba bocor ke publik. Sejumlah alasan perceraian sontak mengejutkan berbagai pihak. Seperti persoalan mengenai perubahan sikap Teuku Ryan hingga ucapan Ryan yang menyinggung fisik Ria Ricis. Namun soal uang 500 juta rupiah, Ryan menampik ditransfer Ricis agar tidak didiamkannya.
Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOW-nya dengan sebaik-baiknya. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Dalam klarifikasinya, Rian meminta maaf, juga meminta izin untuk melanjutkan hidup dan berjanji akan menafkahi putrinya. Kepada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik, sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya, Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Dokumen pengadilan yang sebelumnya dapat diakses dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, kini tak menampilkan informasi umum maupun akses untuk melihat dokumen. Pasangan itu menikah pada 12 November 2021. Mereka dikaruniai anak perempuan pada 26 Juli 2022. Seorang influencer dan juga mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK dihujat usai kepergok menampilkan gaya hidup glamor, mulai dari makan di restoran mewah, menggunakan pakaian bermerek, menghadiri konser artis internasional, dan bahkan memiliki perangkat elektronik senilai belasan juta rupiah. Pihak kampus membenarkan bahwa CMJ adalah penerima KIPK yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pihak kampus sudah menindaklanjuti dugaan CMJ menyalahgunakan dana KIPK. Mahasiswa CMJ itu akhirnya meminta maaf dan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa KIPK dengan alasan dirinya sudah mampu membayar uang kuliah tunggal dan menghidupi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, sejumlah unggahan terkait penerima KIP kuliah lain yang dinilai bergaya hidup mewah dan memiliki barang mahal pun mulai bermunculan. Mereka yang diduga melakukan penyalahgunaan dana KIPK juga sama-sama berasal dari Universitas Diponegoro. KIPK adalah salah satu program pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Bagi pelajar lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, bantuan yang didapat berupa uang kuliah, uang pangkal, dan uang saku hingga akhir masa perkuliahan. Besaran beasiswa yang didapat tergantung akreditasi program studi atau prodi, survei besaran biaya hidup kota atau kabupaten, dan survei sosial ekonomi nasional. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Ada Bitcoin. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water, bantu memperkuat otot. Debar, shake desain baru Frost with DT21. Bikin kamu cool sambil menangin hadiah cool.
Makin banyak ngefrost, menangin cold trip ke Korea. Gosok terus dan kumpulkan poinnya. Koleksi semua seri Frost with BT21. Produksi Konimax. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di buku Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya Booyah! Produksi Konimax. Liburan bareng Fania, berangkat! Menantang adrenalin, menjajal river tubing, dan tour jeep bersama Banyu Biru Adventure. Wisata kuliner serta mencari spot foto Instagramable di Kota Tua. Dan menikmati santapan nikmat di pinggir pantai di La Playa. Jalan-jalan, I'll go there. Will you? Minggu 12 Mei, pukul 10:30 siang. Di Kompas TV. Nggak punya nyali penegak hukum. Pak Kapolri nggak punya nyali. Nih penambang ilegal. Lihat di desa saya, hancur bakau saya. Tak hanya kasus korupsi, tambang timah dari tahun 2015 hingga 2022 di Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan borok, merusak lingkungan. Ikuti penelusuran jejak tamak pertambangan di negeri Laskar Pelangi dalam 60 menit special report. Jejak tamak korupsi tambang timah 271 triliun rupiah, Minggu 11 Mei, pukul 6 petang di Kompas TV. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Sebelum hari berganti, ketahui lebih lengkap peristiwa terkini di tanah air yang menjadi perhatian publik. TV. Unjuk rasa di depan Polresta Sorong Kota ini berisi tuntutan mahasiswa terkait penanganan berbagai kasus kriminal di Sorong. Untuk membubarkan massa, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata. Bocah berusia 7 tahun ini histeris menangisi kepergian ibunya usai tewas dibunuh ayahnya sendiri. Putra sulung ini menyesalkan ayahnya yang tega membunuh ibunya. Padahal ibunya baru 3 pekan melahirkan adiknya. Kasus pembunuhan ini tengah ditangani polisi. Pelaku telah ditangkap usai membunuh istrinya dan melukai kedua mertuanya. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan jalan dan permukiman warga di desa Lafuafu banjir hingga ketinggian 30 cm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warga tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan barang berharga. Atur nanti situ, atur sudah ini. Atur sudah ini, habis ya. Para orang tua dari 42 anak balita di Kecamatan Pamboang ini panik saat mengetahui anak-anaknya tiba-tiba mual dan muntah usai makan bubur dari program makanan pencegah stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Anak balita yang sakit langsung dibawa ke puskesmas.
Polisi tengah mengusut kasus ini dengan memeriksa 10 orang, serta mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Tawuran. Tawuran di Beji Tanah Baru. Warga sekitar Tanah Baru Beji memberanikan diri bersama-sama membubarkan tawuran remaja. Tawuran juga sempat mengganggu arus lalu lintas. Para pemuda langsung membubarkan diri dari TKP. Tawuran Beji Tanah Baru. Sejumlah mahasiswa di Amsterdam menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel terkait perang di Gaza. Polisi membubarkan kamp demonstrasi pro-Palestina ini dan menangkap sejumlah aktivis. Pengunjuk rasa nekat menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi yang mendekati barikade protes. Polisi terus bergerak masuk dan menyingkirkan barikade. Ada kemalingan ban mobil di parkiran ITC Cemakamas. Malingnya jago banget, bannya dan curi. Pemilik mobil ini kaget karena 3 ban mobilnya hilang di parkiran sebuah mal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Batu ditumpuk untuk menopang mobil sehingga dari jauh tidak kelihatan jika ban sudah hilang. Kasus ini sudah ditangani polisi. Berapa biji dicuri? 3. Oh berarti satu lagi tidak sempat ya, buru-buru deh. Rudal-rudal ini ditembakkan dari 3 KRI ke sasaran yang berjarak 35 nautical mile di perairan Laut Bali. Sebuah torpedo Black Shark juga diluncurkan dalam latihan ini untuk mengukur kemampuan alutsista. Dalam latihan 2.000 prajurit juga dikerahkan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk